Aku undang lalu aku permalukan mantan suami dan mertua songong itu tepat di pesta ulang tahun anakku dengan suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Setelah bertahun-tahun dihina, disiksa mental, dan dicampakkan seperti barang rongsokan oleh mantan suami dan mertuanya yang angkuh, kini Aira bangkit sebagai istri dari seorang pengusaha sukses dan ibu dari anak laki-laki yang cerdas dan penuh kasih. Di pesta ulang tahun anaknya yang ke-7, Aira memutuskan untuk mengundang mereka semua. Tapi bukan untuk menjalin silaturahmi, melainkan untuk mengungkap semua aib mereka yang selama ini disembunyikan. Di hadapan tamu-tamu penting, media, dan keluarga baru yang mencintainya, Aira menyalakan api pembalasan. Tak ada lagi Aira yang dulu. Yang ada hanyalah Aira yang telah menjadi simbol harga diri dan kehormatan yang dibangkitkan dari luka. Like jika kamu juga percaya bahwa wanita yang disakiti bisa bangkit dan lebih hebat dari sebelumnya. Komen, siapa karakter yang paling kamu benci di cerita ini? Mertua songong atau mantan suami pengecut? Subscribe untuk terus ikuti kisah-kisah balas dendam elegan dan penuh drama emosional yang membakar jiwa. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Di balik senyum Aira yang terlihat tenang sore itu, tersimpan luka bertahun-tahun yang belum sepenuhnya sembuh. Di hadapannya, taman belakang rumah mewah tempat ia tinggal bersama suaminya kini, Arvino, sedang dihiasi dengan balon, pita, panggung, dan ratusan lampu gantung kristal untuk merayakan ulang tahun anak mereka, Alvano, yang ke-7. Namun hanya Aira yang tahu bahwa pesta ini bukan sekadar selebrasi. Ini adalah panggung. Sebuah panggung yang sudah ia persiapkan dengan rapi untuk menghadirkan kebenaran dan kehancuran. Ia berdiri di dekat jendela kaca besar, memandangi pantulan dirinya. Rambut panjangnya tersisir rapi, gaun satin merah marun menempel indah di tubuh rampingnya. Tak ada lagi sisa-sisa wanita lusuh, lemah, dan sering menangis di kamar mandi seperti dulu. Kini ia adalah Aira yang baru, mandiri, kuat, kaya, dan dihargai. Tapi setiap keberhasilan ini dibangun dari runtuhan harga dirinya yang dulu diinjak-injak oleh pria yang seharusnya melindunginya, mantan suaminya, Reza, dan ibu dari pria itu, Darmi, yang tak pernah menganggapnya sebagai manusia. Aku tak percaya anakku nikahi kamu, perempuan gak jelas. Kalimat itu kembali terngiang. Itu suara mertuanya dulu. Kalimat yang dilontarkan berkali-kali selama pernikahannya yang dulu dijalani dalam rumah mewah tapi penuh racun. Aira waktu itu hanyalah wanita lulusan SMA, bekerja sebagai kasir swalayan, hidup sederhana dan polos. Reza menikahinya karena katanya cinta. Tapi cinta itu hanya bertahan sebentar, sebelum Darmi dan keluarga besarnya mulai mengontrol segalanya. Aira tak diizinkan kerja, dimaki karena tak cepat hamil, disindir karena tak cantik seperti selera mertua, dan diperlakukan layaknya pembantu. Reza pun perlahan berubah. Dari yang dulunya penuh rayuan, kini penuh tuduhan. Tuduhan boros, tuduhan tak tahu diri, tuduhan wanita miskin tak tahu terima kasih.
Ia bahkan dilempar dompet karena minta uang susu, dikunci di luar rumah saat hujan karena telat menyuguhkan teh, dan yang paling menyakitkan, diusir dari rumah tepat saat ia tahu bahwa dirinya hamil. Kamu pikir anak ini bisa nyelamatin pernikahan kita? Bangun dari mimpi. Air. Kamu bukan siapa-siapa, bentak Reza dengan tatapan sinis saat itu. Ia hanya membawa selembar baju, dompet kosong, dan janin yang mulai tumbuh di rahimnya. Dunia Aira runtuh saat itu. Ia sempat tidur di kontrakan tua milik temannya, menangis setiap malam sambil memeluk perutnya. Tapi satu hal yang tak pernah ia lepaskan, harapan. Harapan untuk suatu hari, dunia melihat betapa ia tak pantas diperlakukan seperti sampah. Ia bekerja serabutan, dari jaga warung, bersih-bersih rumah orang, hingga jadi admin online shop. Saat anaknya lahir, Aira menamainya Alvano, dari kata kemenangan. Bertahun-tahun ia berjuang sendiri. Hingga satu hari, takdir membawanya pada Arvino, klien tempat ia dulu bekerja. Seorang duda beranak satu yang menghargainya bukan karena kecantikan atau status, tapi karena cara ia bertahan, berpikir, dan memperjuangkan hidup. Dari hubungan profesional, tumbuhlah cinta yang dalam. Mereka menikah sederhana tapi sakral. Arvino, dengan seluruh ketulusannya, menerima Aira dan Alvano sebagai keluarga utuh. Tak peduli latar belakang, yang ia lihat hanya satu, Aira adalah wanita kuat yang layak dimuliakan. Kini, setelah 7 tahun berlalu, Aira tak pernah lagi menoleh ke belakang, kecuali hari ini. Karena hari ini, ia memutuskan untuk melawan hantu-hantu dari masa lalu. Ia memutuskan untuk mengundang Reza dan ibu mertuanya ke pesta ulang tahun Alvano. Bukan karena ingin berdamai, tapi karena waktunya telah tiba untuk mereka melihat, dengan mata kepala sendiri, siapa yang sebenarnya mereka hina, dan siapa yang kini bersinar terang. Asisten rumah tangganya datang mendekat, membawa daftar undangan yang sudah dikonfirmasi. Bu, nama-nama undangan VIP sudah semua, termasuk Reza dan Ibu Darmi. Mereka mengkonfirmasi hadir. Katanya ingin melihat Alvano. Aira mengangguk pelan. Bagus. Biarkan mereka datang. Tapi pastikan kamera dokumentasi lengkap. Semua terekam jelas. Aku ingin mereka lihat, bukan hanya siapa anakku sekarang, tapi juga siapa ibu dari anak itu. Matanya menatap tajam ke arah taman yang sebentar lagi akan dipenuhi tamu. Tapi dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus mengalir pelan. Apakah aku akan benar-benar kuat menghadapi mereka langsung, setelah semua luka yang mereka beri? Ia menghela napas panjang. Namun detik berikutnya, ia menatap cermin dan berkata pelan, namun tegas. Tidak, aku bukan Aira yang dulu. Kali ini, aku yang akan membuat mereka menangis, seperti dulu mereka membuatku terisak dalam diam. Tak ada yang tahu persis bagaimana rasanya dibuang saat sedang mengandung, kecuali wanita yang pernah mengalaminya. Dan Aira adalah salah satunya. Saat ia ditendang keluar dari rumah mewah milik Reza dan ibu mertuanya, ia masih berusia 24 tahun. Masih muda, masih bingung membedakan mana cinta dan mana manipulasi. Dan malam itu, malam saat tubuhnya menggigil kehujanan di teras karena pintu rumah ditutup rapat oleh Reza, menjadi malam titik balik hidupnya. Ia sadar, hidupnya bukan dongeng bahagia yang bisa diselamatkan oleh suami yang bertobat, atau mertua yang tiba-tiba sadar kesalahan. Tidak, hidupnya adalah reruntuhan yang harus ia bangun sendiri, dari pecahan luka. Selama berbulan-bulan ia tinggal di kamar sewa kecil bersama temannya, Laila, yang juga seorang janda. Laila lah satu-satunya yang memeluk Aira saat ia tak tahu harus kemana. Di kamar berukuran 3x3 meter itulah, Aira mulai menata napas. Setiap malam,
Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat untuk menyerah. Ia bicara pada bayi di perutnya, seolah-olah anak itulah satu-satunya alasan untuk tetap berdiri. Kita pasti bisa keluar dari ini semua. Nak, ibu janji, kita akan bahagia meski tanpa mereka. Ia tak pernah benar-benar punya waktu untuk bersedih terlalu lama, karena perutnya semakin membesar, dan hidup menuntutnya untuk bekerja. Ia mulai bekerja sebagai kasir minimarket, kemudian sambilan jadi pembantu bersih-bersih rumah. Bahkan kadang ia menjadi SPG produk kecantikan meskipun kehamilannya membuat tubuh cepat lelah. Ia terbiasa disindir, dikasihani, bahkan diperlakukan rendah oleh orang yang tak tahu kisahnya. Tapi di setiap penolakan dan ejekan itu, Aira belajar satu hal, dunia tak akan memberi ruang pada orang yang hanya bisa menangis. Dunia hanya hormat pada mereka yang mampu membalas luka dengan keberhasilan. Tepat setelah Alvano lahir, Aira memutuskan untuk tak menyisakan air mata lagi. Ia memberanikan diri menawarkan jasa admin dan pengelola toko online. Ia belajar otodidak dari YouTube, mencoba memahami cara kerja e-commerce, mengelola customer, hingga mempercantik desain katalog. Hari demi hari, ia mulai dipercaya oleh satu online shop, lalu 2, hingga 5. Ia mengelola semuanya dari kamar kecil dengan kipas angin berdengung di atas kepalanya dan bayi yang tidur di sebelah laptop murah yang ia beli dari cicilan. Keuletannya membuatnya mulai dikenal. Ia tidak hanya mengelola, tapi juga memberikan ide-ide penjualan. Dari sana, Aira perlahan naik level, dari sekadar admin, menjadi asisten bisnis digital. Bahkan ada satu klien yang sangat tertarik padanya karena ide konten yang Aira usulkan berhasil menaikkan omset 300% dalam sebulan. Klien itu adalah Arvino. Arvino bukan pria biasa. Ia adalah duda beranak satu, pria mapan yang memiliki perusahaan startup digital yang sedang berkembang. Awalnya Aira tak tahu siapa Arvino, karena pekerjaan yang mereka jalani bersifat jarak jauh. Tapi setelah beberapa kali Zoom meeting, Arvino mulai memperhatikan bukan hanya cara kerja Aira, tapi juga cara pikirnya, cara ia menahan amarah, dan cara ia menyembunyikan kesedihan dalam kata-kata profesional. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Aira diundang untuk menghadiri seminar digital marketing di Jakarta. Ia datang dengan pakaian sederhana, blazer yang ia beli dari hasil gajian bulan lalu. Tapi saat ia memperkenalkan diri dan menyampaikan ide presentasi digital untuk UMKM, semua hadirin terpana, termasuk Arvino. Setelah seminar itu, Arvino mengajaknya makan malam. Bukan makan malam romantis, tapi makan malam dua orang yang sama-sama pernah kehilangan, sama-sama tahu pahitnya dibuang oleh orang yang dulu pernah dicinta. Dari obrolan sederhana tentang digital marketing, berlanjut ke cerita tentang anak masing-masing, masa lalu, hingga harapan masa depan. Dan dari situlah, Aira mulai melihat bahwa cinta sejati bukan tentang pria sempurna, tapi tentang pria yang tetap memilih mencintai meski tahu luka di masa lalumu. Setahun kemudian, mereka menikah. Tanpa pesta besar, tanpa gaun megah, hanya akad sederhana di hadapan saksi dan orang-orang yang benar-benar tulus. Aira menjadi ibu sambung bagi putri Arvino, dan Arvino menjadi ayah penuh cinta bagi Alvano. Mereka membentuk keluarga kecil yang penuh kasih sayang, penuh tawa, dan penuh pelukan hangat, sesuatu yang dulu terasa mustahil bagi Aira. Tapi luka lama tetap hidup di balik bahagia yang sekarang. Aira tak pernah melupakan penghinaan mertuanya, Darmi, yang pernah mengatakan bahwa dirinya perempuan tak berguna. Ia juga tak pernah lupa saat Reza mengusirnya sambil berkata, "Kamu gak bakal jadi apa-apa tanpa aku." Semua kata itu ia simpan baik-baik. Bukan untuk dendam semata, tapi sebagai pengingat bahwa kebahagiaan hari ini adalah hasil dari keberanian menghadapi mimpi buruk dan tidak tenggelam di dalamnya. Dan ketika undangan ulang tahun Alvano dikirimkan, dengan nama Reza dan Darmi tercantum di daftar khusus, itu bukan hanya undangan biasa. Itu adalah undangan menuju kebenaran, menuju keadilan, menuju momen di mana Aira akan memperlihatkan bahwa dari puing derita, ia membangun istana. Aira menatap kalender digital di ponselnya.
Hanya tersisa 5 hari menuju pesta ulang tahun Alvano. Ia menghembuskan napas pelan, lalu menatap foto keluarga di meja. Ia, Arvino, Alvano, dan Naila, anak sambungnya. Di balik senyuman mereka, Aira tahu, ia sudah menangkan perang terbesar dalam hidupnya. Keluar dari rumah penuh racun, dan membangun keluarga yang penuh cinta. Hari itu langit tampak begitu cerah, seolah menyambut babak baru dalam kehidupan Aira. Tidak ada dentuman pesta besar, tidak ada gaun mewah berkilauan seperti di pernikahan impian banyak wanita. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah, Aira merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sebuah masjid kecil di pinggir kota, Aira berdiri anggun dalam balutan kebaya sederhana berwarna putih tulang, dengan riasan tipis yang hanya mempertegas kelembutan wajahnya. Di sampingnya, berdiri pria yang kini akan menjadi pelindungnya yang baru, Arvino, dengan wajah tenang dan tatapan penuh penghargaan. Bukan karena ia ingin menyelamatkan Aira, tapi karena ia ingin menemani Aira menyelamatkan dirinya sendiri. Prosesi ijab kabul berlangsung singkat namun sakral. Saat Arvino mengucapkan akad dengan lantang dan mantap, dada Aira bergetar hebat. Air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu inilah awal kehidupan yang ia pilih sendiri, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa rasa takut akan diperlakukan seperti budak lagi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ejekan, hinaan, dan pengabaian, kini ia punya kesempatan untuk hidup sebagai seorang istri yang dihormati dan dicintai apa adanya. Usai akad, Arvino menatap Aira, menggenggam tangan lembut wanita yang kini sah menjadi istrinya, dan berbisik pelan. Mulai hari ini, kamu nggak sendirian lagi. Apapun yang sudah kamu lewati, itu masa lalu. Di sisiku, kamu adalah perempuan terhormat, kuat, dan luar biasa. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantung luka lama Aira. Ia tersenyum, meskipun air matanya masih mengalir. Ini bukan pernikahan impian yang diwarnai pesta besar dan sorak-sorai, tapi ini pernikahan yang membuatnya merasa utuh kembali. Kehidupan barunya pun dimulai. Aira pindah ke rumah Arvino, sebuah rumah besar bergaya modern minimalis di daerah perbukitan tenang. Dindingnya dipenuhi lukisan keluarga, jendela-jendela besar yang memancarkan sinar matahari hangat, dan ruang keluarga yang selalu dipenuhi suara tawa dua anak mereka, Alvano dan Naila. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, tidak ada mertua yang memperlakukannya seperti pelayan, tidak ada suami yang menatapnya jijik dan mencibir setiap kekurangannya. Yang ada hanyalah pelukan hangat, ucapan terima kasih setiap kali ia memasak, dan senyum lebar anak-anak yang memeluknya setiap pagi. Aira mulai kembali membangun dirinya. Ia melanjutkan pekerjaannya di bidang digital. Kali ini bukan sebagai pegawai lagi, tapi sebagai co-founder perusahaan media kreatif milik Arvino. Ia dipercaya mengatur proyek besar, merekrut tim, bahkan menjadi pembicara di berbagai seminar online. Dari seorang wanita yang pernah dituduh, nggak bisa apa-apa selain ngabisin uang suami, kini ia berdiri di hadapan ratusan audiens, membagikan ilmu, dan dihormati sebagai profesional sejati. Arvino tidak pernah membatasi langkahnya. Sebaliknya, ia selalu mendorong Aira untuk berani bermimpi lebih tinggi. Hubungan mereka juga tidak seperti hubungan pernikahan lama Aira yang penuh kepalsuan. Arvino tidak hanya hadir secara fisik, tapi hadir secara batin. Ia mendengarkan Aira, menghargai opini Aira, dan selalu melibatkan Aira dalam setiap keputusan keluarga. Mereka sering berdiskusi di ruang kerja, tertawa sambil menyusun strategi bisnis, bahkan saling menyuapi saat makan malam karena kedua anak mereka menjadikan itu sebagai tradisi malam penuh cinta. Aira tidak pernah merasa serendah ini sebelumnya, karena dulu, bahkan untuk bicara soal makanan apa yang ingin ia masak pun, ia bisa dimaki karena tidak tahu diri. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Aira dan Arvino duduk di balkon rumah mereka, menatap langit malam yang cerah. Arvino menatap istrinya, lalu berkata pelan, "Aku tahu, kamu mungkin masih sering mimpi buruk tentang masa lalumu. Tapi izinkan aku jadi pelindungmu di dunia nyata, agar kamu bisa tidur tenang setiap malam." Aira terdiam.
Kata-kata itu menembus lapisan terdalam hatinya. Ia memeluk suaminya erat. Mungkin bagi orang lain, itu hanya kalimat manis biasa. Tapi bagi wanita yang dulu bahkan tak dianggap sebagai manusia, kalimat seperti itu adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan luka yang menganga bertahun-tahun. Mereka pun mulai membangun kebahagiaan bersama. Setiap ulang tahun, setiap momen kecil seperti hasil ujian anak-anak, hingga kegiatan keluarga setiap akhir pekan, menjadi pengikat kuat hubungan mereka. Alvano yang dulu hanya mengenal kemiskinan dan keterbatasan, kini tumbuh sebagai anak yang percaya diri, aktif, dan penuh kasih sayang. Naila pun menyayangi Aira seolah Aira adalah ibu kandungnya sendiri. Aira merasa akhirnya rumah bukan lagi tempat untuk ditakuti, tapi tempat untuk pulang dengan senyum. Namun seiring bahagia yang tumbuh, masa lalu tak benar-benar hilang. Aira mulai menerima kabar tentang Reza, bahwa pernikahan barunya dengan seorang wanita bernama Citra tak seindah yang ia pamerkan di media sosial. Bahwa bisnisnya mulai runtuh karena keputusan gegabah. Bahwa ibunya, Darmi, mulai sering sakit dan ditinggalkan oleh keluarga besar yang dulu membanggakannya. Aira tak tertawa mendengar kabar itu. Ia hanya menghela napas. Bukannya puas, ia justru bersyukur karena Tuhan tak pernah tidur. Balasan datang bukan karena ia membalas, tapi karena semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. Dan kini, saat pesta ulang tahun Alvano yang ke-7 sudah dekat, Aira memutuskan untuk menjadikan momen itu sebagai jawaban atas semua luka lama. Sebuah undangan dikirim kepada Reza dan Darmi. Undangan resmi, sopan, dengan desain elegan. Tapi Aira tahu, isi dari undangan itu jauh lebih dalam dari sekadar menghadiri pesta. Itu adalah undangan untuk melihat hasil dari pilihan mereka sendiri. Bahwa wanita yang dulu mereka buang, kini berdiri megah sebagai istri dari pria yang lebih baik, ibu dari anak yang luar biasa, dan sosok yang jauh lebih berharga dari yang pernah mereka bayangkan. Pernikahan baruku bukan untuk pamer, ucap Aira pelan saat menatap undangan itu di meja. Tapi biar mereka tahu, bahwa bahagia itu bukan soal siapa duluan menikah lagi, tapi siapa yang bertahan meski hampir mati di dalam pernikahan sebelumnya. Dalam benak Reza dan ibunya, Darmi, Aira adalah perempuan bodoh yang akan selamanya hidup di bawah bayang-bayang hinaan mereka. Saat Reza menceraikannya, tak ada sedikit pun rasa bersalah dalam wajahnya. Bahkan saat itu, setelah Reza melontarkan kata talak di depan keluarganya dengan angkuh dan penuh ejekan, Darmi langsung menyusul dengan suara tajam menusuk hati. Syukurin. Kamu pikir kamu siapa? Bisa jadi bagian dari keluarga kami? Lihat dirimu. Baju murah, muka lusuh, dari rahim miskin mana kamu dilahirkan? Jangan pernah kembali dan jangan pernah berharap kami akan menganggap anakmu cucu kami. Kalimat itu terpatri dalam hati Aira, menjadi luka sekaligus pembakar semangatnya. Di mata mereka, Aira hanyalah benalu. Seorang perempuan tanpa harga diri, yang dianggap tak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa uang Reza, tanpa nama besar keluarga mereka, dan tanpa dukungan siapapun. Reza bahkan sempat tertawa di depan Aira waktu itu, mencibir. Paling kamu akan tinggal di kontrakan bau, kerja jadi pelayan warung. Kamu pikir bisa hidup cuma modal nangis dan doa? Ya, mereka benar. Aira sempat tinggal di kontrakan pengap dan mengandalkan sisa uang tabungan yang hampir habis untuk makan seadanya. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, dari reruntuhan itulah Aira belajar berdiri. Ia belajar membangun dirinya dengan tangan sendiri, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa tidak semua yang dibuang akan tetap terpuruk. Sebagian dari mereka justru tumbuh menjadi pohon paling kokoh di tengah badai yang sama. Sementara itu, Reza melanjutkan hidupnya dengan keyakinan bahwa ia telah membuat keputusan terbaik. Ia menikahi Citra, perempuan cantik yang ia pacari di belakang Aira selama pernikahan mereka. Citra berasal dari keluarga kaya, modis, dan berkelas. Setidaknya itulah yang Reza banggakan di setiap status sosial medianya. Ia sering mengunggah foto makan malam di rooftop hotel, jalan-jalan ke Bali, dan pesta ulang tahun istrinya yang menghabiskan puluhan juta. Ia menertawakan Aira dalam diam,
menganggap mantan istrinya itu pasti hidup dalam kekurangan, penuh rasa iri, dan terpuruk dalam kesendirian. Darmi pun ikut dalam narasi itu. Ia suka memamerkan foto cucunya dari Citra, menyebut cucu itu sebagai penerus murni keluarga mereka. Ia mengatakan pada semua orang bahwa Aira tak pantas jadi ibu dari cucu mereka. Ia bahkan menyebar cerita bahwa Aira meninggalkan Reza karena tak kuat jadi istri. Fitnah itu beredar di antara keluarga besar mereka. Tapi Aira memilih diam. Ia tak perlu membalas dengan cerita. Ia hanya perlu waktu. Dan waktu selalu menjadi sahabat bagi kebenaran. Aira tahu mereka akan hadir di pesta ulang tahun Alvano. Ia tahu pasti, karena tipe manusia seperti Reza dan Darmi tak akan pernah mau ketinggalan kesempatan untuk berpura-pura baik. Mereka pasti datang bukan karena cinta pada cucunya, tapi karena ingin pamer bahwa mereka tetap bisa baik-baik saja di hadapan Aira. Mereka ingin datang dengan pakaian mahal, gaya hidup mewah, senyum penuh ejekan, dan mungkin membawa hadiah besar hanya untuk pencitraan. Namun yang tidak mereka tahu adalah, pesta itu bukan hanya tentang ulang tahun Alvano. Itu adalah panggung besar. Sebuah arena elegan yang Aira desain bukan untuk balas dendam brutal, tapi untuk membalikan cermin. Untuk membuat mereka menatap wajah mereka sendiri, dan melihat betapa buruknya mereka di masa lalu, dibandingkan dengan siapa Aira hari ini. Seminggu sebelum pesta, Aira duduk di ruang kerja sambil menatap undangan digital yang sudah dikonfirmasi. Nama Reza dan Darmi tertera dengan tanda hadir. Ia memandang layar itu tanpa senyum, tapi dengan sorot mata penuh arti. Di sisi lain ruangan, Arvino sedang menyusun rundown acara bersama panitia profesional. Pesta Alvano akan menjadi pesta anak-anak mewah yang penuh hiburan, makanan lezat, dan penampilan dari magician dan penyanyi anak ternama. Tapi ada satu bagian dari rundown itu yang hanya diketahui oleh Aira dan Arvino, sesi dokumentasi video perjalanan keluarga Alvano. Di sesi itulah, Aira akan menampilkan kisah dari titik kelahiran anaknya, hingga pencapaian mereka hari ini. Dan dalam video itu, akan muncul potongan-potongan kecil realita masa lalu. Termasuk saat ia ditendang keluar dari rumah oleh Reza dan Darmi. Banyak yang bertanya padanya, "Kamu yakin mau undang mereka? Nggak takut buka luka lama?" Tapi Aira hanya menjawab pelan, "Luka itu tidak akan pernah sembuh kalau terus ditutup rapat. Tapi ketika kita berani buka dan hadapi, luka itu justru akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Aku tak lagi ingin membalas. Aku hanya ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat." Malam itu, Aira duduk di tepi ranjang Alvano, menemaninya tidur. Bocah laki-laki itu memeluk boneka dinosaurus kesayangannya dan bertanya polos, "Bu, ayah yang dulu beneran mau datang?" Aira terdiam sejenak, lalu membelai rambut anaknya perlahan. "Mungkin, tapi kamu nggak perlu takut. Kamu udah punya ayah Vino yang sayang sama kamu. Kita undang mereka hanya supaya mereka tahu, kamu tumbuh hebat bukan karena mereka, tapi karena kamu berani dan ibu juga kuat." Anak itu mengangguk kecil. Matanya mulai terpejam, dan Aira menatapnya dengan haru. Inilah hasil dari luka panjangnya. Seorang anak laki-laki yang tak tumbuh dalam kebencian, tapi dalam kekuatan dan kasih sayang. Dan sebentar lagi, dunia akan melihat bahwa semua anggapan Reza dan Darmi dulu tentang Aira yang tak akan pernah bahagia adalah salah besar. Tangan Aira bergerak pelan, menyentuh selembar undangan fisik berlapis laminasi emas yang baru selesai dicetak oleh vendor khusus yang dipesan Arvino. Di bagian depan undangan itu, tertulis dengan elegan, "Selamat datang di pesta ulang tahun ke-7 Alvano Arvino Ramadan. Rayakan cinta, pertumbuhan, dan harapan." Tapi jauh di balik kalimat puitis dan warna pastel yang hangat itu, tersimpan satu maksud tersembunyi, misi penghadapan. Ini bukan sekadar pesta ulang tahun biasa. Ini adalah momen yang Aira bangun selama 7 tahun. Sebuah panggung yang dipersiapkannya bukan dengan dendam membara, melainkan dengan logika dingin dan strategi presisi. Ia bukan lagi wanita yang ingin membalas dengan emosi. Ia adalah wanita yang ingin membalas dengan bukti nyata, bahwa kebahagiaan yang dulu mereka cibir,
kini nyata di depan mata. Undangan itu dikirimkan dengan sopan, formal, dan penuh kesan keluarga hangat. Tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan niat terselubung Aira. Tapi justru karena kesederhanaannya, Reza dan Darmi tidak menyadari bahwa mereka sedang diundang bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai saksi kehancuran ego mereka sendiri. "Bu, semua undangan sudah terkirim, termasuk ke alamat Reza," ujar asistennya sambil menyerahkan bukti tanda terima dari kurir. Aira mengangguk pelan. Tak ada senyum di wajahnya. Hanya ketenangan yang mencurigakan. Di dalam pikirannya, ia kembali memutar ulang skenario yang telah ia rancang selama berminggu-minggu bersama tim Arvino, mulai dari pemutaran video dokumentasi, sesi penghormatan untuk orang tua anak, sampai kejutan besar berupa pengakuan anak itu sendiri, Alvano, yang akan membaca surat untuk sosok yang selama ini membesarkannya dengan cinta. Dan surat itu bukan ditujukan pada Reza. Seluruh rangkaian acara tampak seperti murni selebrasi ulang tahun, tapi setiap detik dan menitnya diatur seolah menjadi tombak yang perlahan akan menusuk kesombongan masa lalu Reza dan Darmi. Bahkan dalam daftar makanan pesta, Aira sengaja memilih menu khas yang dulu pernah ia masak untuk Reza dan diejek sebagai makanan kampung murahan oleh Darmi. Tapi kali ini, menu itu dimasak langsung oleh chef terkenal dan dipuji sebagai hidangan khas yang otentik. Aira ingin menunjukkan, bukan apa yang dimasak yang hina, tapi cara mereka memandang yang rendah. Di ruang kerja pribadinya, Aira membuka dokumen digital berisi naskah video perjalanan keluarga yang akan ditayangkan. Di sana ada fotage dirinya hamil sendirian, berjuang bekerja sambil menggendong bayi, mengantar Alvano ke sekolah dengan motor butut, hingga perlahan naik jabatan dan akhirnya menikah dengan Arvino. Setiap potongan gambar disusun dramatis tapi faktual. Tak ada narasi balas dendam. Yang ada hanya satu pesan kuat. "Ini aku sekarang. Bukan karena kalian, tapi justru karena kalian membuangku." Sementara itu, Reza dan Darmi sibuk mempersiapkan diri mereka seperti hendak ke pesta sosialita. Reza memilih setelan jas paling mahal, sementara Darmi ke salon mewah hanya demi membuat rambutnya terlihat muda kembali. Mereka bahkan membawa hadiah besar untuk Alvano, sebuah mobil mainan listrik mahal, bukan karena sayang, tapi karena ingin tampil di hadapan tamu-tamu Aira seolah-olah mereka adalah kakek dan ayah yang bertanggung jawab dan penuh kasih. Mereka belum tahu bahwa semua tamu yang hadir sudah tahu siapa Aira. Mereka belum sadar bahwa semua orang yang akan menyaksikan pesta itu sudah berpihak kepada Aira, bahkan sebelum mereka menginjakan kaki di taman pesta. Arvino mendekat ke arah Aira malam itu. Mereka duduk berdua di rooftop rumah, memandang ke arah area taman belakang yang mulai selesai dihias. "Kamu yakin siap, sayang? Kalau kamu nggak kuat, aku bisa ubah rundownnya. Kita tetap bisa rayakan pesta ini tanpa ada kejutan apa-apa," ujarnya lembut. Tapi Aira hanya menggeleng, dengan mata tenang dan suara tegas. "Aku nggak ingin balas dendam, Vin. Aku hanya ingin mereka berhenti hidup di dunia ilusi mereka. Aku ingin mereka lihat bahwa hidupku tidak hancur tanpanya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku ingin mereka sadar bahwa yang mereka remehkan kini berdiri lebih tinggi tanpa menjatuhkan siapapun." Arvino tersenyum dan menggenggam tangannya. "Kalau begitu, kita jadikan ini hari di mana kamu benar-benar merdeka. Hari ketika semua beban 7 tahun itu selesai." Aira mengangguk pelan. Di dadanya, perasaan tenang perlahan menggantikan trauma. Ia tahu, langkah ini bukan untuk membuat mereka hancur, tapi untuk dirinya sendiri. Agar tidak ada lagi malam yang ia habiskan dengan mimpi buruk, tidak ada lagi luka yang ia pendam karena ingin terlihat kuat. Agar ia bisa benar-benar hidup dengan kepala tegak. Dan malam itu, sebelum tidur, Aira kembali membuka undangan yang telah dikonfirmasi. Namanya tertulis, Reza Rahmat Ibu Hajah Darmi, telah dikonfirmasi hadir. Aira menatap nama itu lama sekali, lalu meletakkannya di meja kerja dan berkata lirih namun dalam, "Selamat datang di pesta anakku. Tapi lebih dari itu, selamat datang ke pertunjukan yang akan mengingatkan kalian bahwa aku, Aira,
bukan wanita yang bisa kalian hina dan tinggalkan seenaknya. Pagi itu udara perbukitan terasa segar. Matahari muncul perlahan dari balik tirai awan, menyinari taman belakang rumah Aira dan Arvino yang luas dan bersih. Tapi pagi ini bukan pagi biasa. Taman yang biasanya hanya menjadi tempat Naila dan Alvano bermain sepeda atau sekadar duduk di ayunan, kini telah berubah menjadi medan besar persiapan pesta megah. Pesta ulang tahun anak yang akan menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena mewahnya, tapi karena maknanya. Karena hari itu bukan hanya tentang ulang tahun, tapi tentang kemenangan. Tentang menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dibeli dengan status atau ejekan masa lalu. Aira berdiri di tengah taman, mengenakan setelan linen putih dan topi lebar, memegang clipboard rundown acara, sementara puluhan kru IO, event organizer, berlalu lalang menyiapkan panggung, dekorasi, pencahayaan, dan booth makanan. Taman itu diubah menjadi wonderland modern. Balon raksasa berbentuk awan melayang di udara, panggung berbentuk bintang berada di tengah, dan tenda VIP berlapis tirai elegan berdiri gagah di sisi kanan. Sementara itu, di sisi kiri taman, terdapat photobooth interaktif bertema luar angkasa, tema kesukaan Alvano. Aira mengawasi semuanya dengan mata tajam, setiap detail tak luput dari pengawasannya. Ia tahu, pesta ini harus sempurna. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ia ingin tamu-tamu melihat siapa Alvano sekarang, anak hebat yang tumbuh dalam pelukan ibu kuat dan ayah tiri yang mencintainya melebihi darah daging. Pastikan panggung tidak miring 1 derajat pun, ucap Aira tegas pada kru panggung. Lalu yang lighting, saya ingin sorot biru lembut saat sesi video dokumentasi diputar. Bukan putih terang. Ia berjalan menuju meja makanan yang mulai disusun. Ada sushi bar, chocolate fountain, mini pizza counter, dan tentu saja, menu khas sederhana yang dulu pernah diremehkan Darmi, nasi bakar teri, sayur lodeh, dan tahu goreng isi sambal bawang. Tapi kali ini, bukan sembarang versi. Semua dibuat oleh chef ternama yang biasa menyajikan makanan untuk pejabat dan selebriti. Aira ingin Darmi melihat bahwa makanan yang dulu ia sebut makanan kelas bawah, kini menjadi hidangan eksklusif dalam pesta kelas atas. Sementara itu, Alvano dan Naila sedang latihan menyanyi bersama pelatih vokal. Mereka akan tampil di sesi hiburan keluarga, menyanyikan lagu berjudul Ibu dan Ayah. Lagu itu dipilih oleh Alvano sendiri. Aku ingin bilang ke ibu dan ayah Vino bahwa aku sayang banget sama mereka, katanya polos waktu itu, membuat Aira menahan tangis haru. Di ruangan dalam rumah, Arvino sedang mengatur media partner yang akan meliput pesta ini. Beberapa wartawan dari media parenting dan gaya hidup keluarga telah dikonfirmasi akan hadir. Begitu juga beberapa influencer yang sering mengulas acara keluarga. Arvino tahu, mungkin bagi Aira ini sekadar perayaan emosional. Tapi ia juga paham, semakin banyak yang menyaksikan, semakin besar dampaknya bagi Reza dan Darmi, yang selama ini merasa menjadi pusat dunia. Kamu yakin semua media diatur dengan netral? Tanya Aira siang itu ketika masuk ke ruang kerja suaminya. Arvino menoleh, lalu tersenyum sambil menunjukkan dokumen rundown publikasi. Tenang, semua akan meliput sisi positif pesta, tentang anak kita, tentang kamu sebagai ibu inspiratif, dan tentang keluarga. Bukan gosip, tapi cukup untuk membuat siapapun yang ingin pencitraan ikut hadir, akan merasa terbakar oleh sinarnya sendiri. Aira menarik napas panjang. Ia duduk di sofa, menatap jadwal yang padat. Besok pagi, mereka akan datang. Aku nggak tahu, Vin, rasanya deg-degan. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak luka masa lalu yang akan muncul kembali saat aku menatap wajah mereka. Arvino mendekat dan menggenggam tangan Aira. Kamu nggak sendiri. Kamu udah jalan sejauh ini. Lihat taman itu, lihat anak-anak kita. Kamu sudah menang bahkan sebelum perang dimulai. Kamu nggak perlu membuktikan siapa kamu kepada mereka. Kamu hanya tinggal berdiri, dan biarkan mereka melihat siapa yang sesungguhnya mereka buang. Aira mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, bukan pesta ini yang akan membuat Reza dan Darmi tersungkur.
Tapi kenyataan bahwa wanita yang dulu mereka injak tanpa ampun kini berdiri gagah, dikelilingi cinta, keluarga, hormat, dan keberhasilan. Tanpa bantuan mereka, tanpa warisan mereka, tanpa belas kasihan mereka. Malam harinya, Aira duduk sendiri di kamar anaknya yang telah dihias penuh balon dan bintang bercahaya di langit-langit. Ia membuka kotak kecil dari bawah lemari, kotak tua berisi foto pernikahannya yang dulu bersama Reza, surat cerai yang masih dilaminasi, dan surat sakit dari dokter kandungan saat ia keguguran anak pertamanya, yang Reza abaikan total. Ia menatap semuanya satu persatu, lalu membakarnya perlahan di tempat api kecil yang telah disiapkan. Kertas itu terbakar dengan pelan, bersama dengan rasa sakit yang pernah menghantam hatinya berkali-kali. "Cukup sudah," bisik Aira. "Besok, aku bukan lagi Aira yang menyimpan luka, tapi Aira yang menunjukkan pada dunia bahwa dari luka-luka itu, aku bangun panggung ini sendiri." Pesta ulang tahun itu bukan hanya tentang balon dan tawa anak-anak, bukan tentang dekorasi mewah atau musik meriah, tapi tentang titik kulminasi. Tentang perempuan yang selama 7 tahun dikubur dalam diam oleh stigma, fitnah, dan penghinaan, akhirnya berdiri kembali, lebih terang dari siapapun yang pernah mencoba meredupkannya. Dan esok pagi, para tamu akan datang. Termasuk 2 orang yang tak pernah percaya bahwa Aira akan berdiri setegap ini, mantan suaminya Reza, dan mertuanya Darmi. Pagi itu, rumah Aira dan Arvino sudah berdenyut sejak fajar. Suara musik lembut dari sound system yang disetel pelan menyambut kedatangan kru acara, para petugas parkir, hingga tim protokoler internal keluarga. Jalan masuk rumah dipenuhi rangkaian bunga berwarna biru dan emas, seolah menyambut raja kecil yang hari ini akan merayakan ulang tahunnya dengan megah. Tapi sesungguhnya, di balik segala keceriaan yang tampak dari luar, di balik balon raksasa, booth foto LED, dan meja-meja coklat bertema luar angkasa itu, ada sesuatu yang mendidih perlahan di dada Aira. Ia berdiri di balik tirai panggung utama, menatap ke arah taman dari celah kecil. Para tamu mulai berdatangan satu persatu. Ada kerabat jauh, sahabat sekolah Aira, kolega bisnis Arvino, influencer parenting, bahkan sejumlah tamu undangan penting dari dunia startup digital. Semua tersenyum ramah, menyalami dengan tulus, memuji dekorasi yang memukau, dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Alvano. Tapi mata Aira tak berhenti menyapu dari satu titik ke titik lain, menanti kehadiran 2 wajah yang selama 7 tahun membekas dalam lukanya, Reza dan Darmi. Dan akhirnya, mobil hitam mengilap itu datang. Sopir membukakan pintu belakang, dan turunlah Darmi dengan setelan kebaya modern berwarna merah marun menyala, lengkap dengan perhiasan mencolok dan riasan berat di wajahnya. Wajah yang dulu kerap melotot padanya dengan penuh benci kini tersenyum kaku, seolah hendak menampilkan citra wanita terhormat. Di belakangnya, turun Reza dengan jas formal, rambut disisir rapi, dan senyum sinis yang sama seperti 7 tahun lalu, senyum yang selalu meremehkan Aira seolah hidup wanita itu tak akan pernah lebih baik tanpanya. Mereka melangkah masuk ke taman dengan langkah percaya diri, membusungkan dada, menyapa beberapa tamu yang mereka kenal. Di tangan mereka, hadiah besar berbalut emas mengilap. Darmi bahkan sempat berkata keras-keras di dekat foto booth, hadiah dari kakek dan neneknya langsung. Biar cucuku tahu siapa yang paling sayang. Aira memejamkan mata sejenak di balik panggung. Ia menarik napas dalam. Dadanya menegang. Emosinya tak meluap, tapi justru menekan balik ke dalam seperti gelombang yang siap meledak. Tapi bukan ledakan amarah. Ini bukan tentang ingin membalas atau menghina. Ini tentang penegasan. Tentang menjatuhkan mereka bukan dengan caci maki, tapi dengan bukti. Dengan panggung. Dengan sorotan. Dengan pengakuan terbuka bahwa mereka salah. Dengan cara paling elegan dan tak bisa dibantah. Jam 10 tepat. MC membuka acara. Musik lembut bergema. Anak-anak tertawa riang di area permainan, dan kursi-kursi tamu VIP mulai dipenuhi. Arvino dan Aira berjalan ke depan panggung sambil menggandeng Alvano dan Naila, menyapa semua tamu dengan senyum ramah dan aura kehangatan yang memancar. Semua tamu memberi tepuk tangan.
Beberapa mata berkaca-kaca melihat betapa hangatnya keluarga kecil itu. Reza dan Darmi yang duduk di deretan depan hanya terdiam. Tak ada senyum di bibir mereka. Tak ada tepuk tangan. Yang ada hanya ekspresi tegang bercampur bingung. Mungkin untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa Aira yang dulu mereka remehkan, kini berdiri terlalu tinggi untuk dijangkau oleh keangkuhan mereka. Sesi demi sesi berjalan. Anak-anak menyanyi, badut sulap tampil memukau, dan makanan dihidangkan sempurna. Tapi suasana mulai berubah ketika MC berkata, "Baik, kita tiba di momen paling istimewa. Kami akan memutar video perjalanan Alvano, dari lahir hingga hari ini. Sebuah kisah yang tidak hanya menggambarkan pertumbuhan, tapi juga keteguhan cinta." Lampu diredupkan. Musik haru mengalun. Layar raksasa menyala. Tampillah video penuh sinematografi profesional. Dimulai dari wajah Aira yang sedang mengandung sambil berdiri di halte bus. Kemudian potongan gambar ia menggendong bayi kecil dalam ruang sempit, bekerja di depan laptop tua, sambil menyuapi Alvano. Ada fotage rumah kontrakan bocor, tempat tidur seadanya, lalu loncatan momen ketika ia mulai diterima bekerja, membangun bisnis, hingga menikah dengan Arvino. Kemudian muncul kilatan gambar kebersamaan keluarga mereka hari ini, piknik ke danau, makan malam bersama, tertawa di dapur, hingga sesi Alvano belajar ditemani Arvino. Dan tepat di akhir video, muncul potongan singkat, detik-detik saat Aira menangis di depan rumah mertua, sambil menggendong tas pakaian dan perut yang sedang mengandung. Lalu muncul suara narasi, "Dulu aku dibuang, dulu aku dihina. Tapi dari luka itu, aku tumbuh. Aku tak menoleh ke belakang untuk membalas. Aku hanya berjalan maju, untuk menjadi versi terbaik diriku. Dan hari ini, aku persembahkan kebahagiaan ini, untuk anakku, untuk keluarga baruku, untuk diriku sendiri." Lampu menyala kembali. Semua tamu terdiam. Lalu tepuk tangan pecah. Beberapa menangis. Bahkan ada yang berdiri memberi standing ovation. Tapi dua orang di kursi depan hanya terpaku, Reza dan Darmi. Wajah mereka pucat, kaku. Dan untuk pertama kalinya, mata mereka terlihat penuh kegugupan. Mereka sadar, mereka telah hadir bukan sebagai tamu yang disambut, tapi sebagai tokoh antagonis yang disorot terang-terangan di panggung kebenaran. Dan puncaknya belum selesai. MC memanggil Alvano ke panggung. Anak itu membawa secari kertas kecil. Ia berdiri di depan mic, lalu membacakan suratnya. "Hari ini ulang tahunku. Aku senang banget. Tapi aku juga mau bilang, aku sayang banget sama ibu. Ibu yang jagain aku dari kecil. Yang kerja keras buat aku sekolah. Yang peluk aku kalau aku sedih. Dan sekarang, aku juga punya ayah Vino yang baik banget. Ayah yang ngajarin aku naik sepeda. Yang bacain buku sebelum tidur. Buat ibu dan ayah, makasih. Aku sayang kalian." Semua tamu kembali memberi tepuk tangan. Tapi Reza menunduk. Darmi menggigit bibir. Karena tidak sekalipun nama mereka disebut dalam surat itu. Tidak ada kata, "Ayah Reza." Tidak ada "Nenek Darmi." Tidak ada tempat untuk mereka di hati bocah itu. Dan itu lebih menyakitkan dari semua kata-kata. Di balik panggung pesta hari itu, tidak ada ledakan emosi yang histeris. Tidak ada teriakan. Tapi di dada Reza dan Darmi, perang telah pecah. Dan mereka kalah. Kalah telak. Panggung itu berdiri megah dengan sorotan cahaya lembut warna emas dan biru. Bayangan bintang kecil bergerak pelan di layar latar. Hanya beberapa detik setelah Alvano menyelesaikan suratnya, suasana taman pesta kembali hening. Tamu-tamu tertegun. Beberapa menatap Aira dengan haru. Beberapa mulai menyeka air mata. Tapi dua sosok yang sejak awal duduk di barisan paling depan kini tak lagi menampilkan wajah percaya diri. Darmi tampak gelisah. Matanya berkedip cepat, berusaha menahan kekalutan dalam dirinya. Reza, mantan suami Aira, terlihat menghela napas dalam-dalam. Jemarinya menekan pelipis,
seperti tidak percaya dengan apa yang baru ia lihat dan dengar. Dan saat itulah MC memanggil nama Aira. Selanjutnya, kami mengundang sosok yang hari ini bukan hanya ibu dari Alvano, tapi juga seorang wanita luar biasa yang telah menginspirasi kita semua. Ibu Aira. Semua mata kini tertuju padanya. Tapi Aira tetap berdiri anggun. Ia tidak berjalan tergesa, tidak bergetar, tidak berpura-pura kuat. Ia berjalan pelan menuju panggung, mengenakan gaun putih sederhana selutut dengan detail bordir perak di sisi bahu. Rambutnya digelung rapi, wajahnya dirias natural, dan langkah kakinya mantap. Bukan Aira yang dulu datang dengan kepala tertunduk. Ini Aira yang telah terlahir kembali. Begitu mikrofon di tangan, seluruh taman hening. Bahkan burung pun seolah berhenti bersuara. Aira menatap tamu-tamu satu persatu. Lalu akhirnya, ia menatap langsung ke arah Reza dan Darmi. Dan di sanalah ia mulai bicara. Selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir hari ini. Hari ini bukan hanya ulang tahun Alvano. Hari ini juga ulang tahun bagi saya. Ulang tahun dari seorang Aira yang dulu dihancurkan, dibuang, diremehkan, dan dicaci. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk mengungkit luka. Saya berdiri di sini untuk merayakan kekuatan. Kekuatan dari seorang ibu. Dari seorang perempuan. Dari seseorang yang pernah dianggap tidak akan pernah bahagia. Suasana mulai berubah. Tamu-tamu mulai menunduk, hanyut dalam kata-kata Aira yang terdengar tidak keras, tapi menusuk. Suaranya tidak bergetar. Justru terlalu tenang untuk seorang wanita yang sedang membuka luka. Saya pernah hidup dalam rumah di mana suara saya tidak pernah didengar. Di mana air mata saya dianggap drama. Di mana kehadiran saya hanya dianggap beban. Saya pernah dipanggil wanita kampung, benalu, bahkan pernah diusir dengan kondisi mengandung anak saya dari rumah suami saya sendiri. Dan orang-orang yang melakukan itu, hari ini ada di sini, duduk di barisan depan. Dan saya undang mereka. Bukan karena saya ingin balas dendam. Tapi karena saya ingin mereka melihat, dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa wanita yang dulu mereka buang kini tak hanya berdiri, tapi terbang. Terdengar desahan dari banyak tamu. Beberapa mulai berbisik, tak percaya dengan fakta yang baru mereka dengar. Dan Aira belum selesai. Saya ingin mereka tahu, bahwa tidak ada yang lebih kuat dari seorang ibu yang dipaksa bertahan hidup sendirian. Bahwa anak yang mereka buang, kini tumbuh sehat, bahagia, dan mencintai saya tanpa syarat, tanpa embel-embel gelar, ayah kandung, atau nenek darah. Karena cinta, bukan tentang hubungan darah, tapi tentang siapa yang hadir, siapa yang memeluk, siapa yang berjuang. Kini, Aira menatap lurus ke mata Reza. Tak ada dendam di sana, hanya kenyataan. Reza, ucapnya pelan namun terdengar oleh semua yang hadir. Terima kasih karena kamu menceraikan saya. Karena dari keputusan itu, saya belajar mencintai diri saya sendiri. Saya belajar bagaimana hidup bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk menghargai diri. Dan Bu Darmi, terima kasih karena ibu mengusir saya. Karena saat saya melangkah keluar dari rumah itu, justru hidup saya dimulai. Tanpa kalian, saya tidak akan sampai di titik ini. Tangan Darmi bergetar. Reza memalingkan wajah. Tapi Aira tetap tenang. Saya tidak meminta kalian menyesal. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa kebahagiaan saya hari ini tidak pernah butuh pengakuan dari kalian. Saya punya anak yang mencintai saya. Saya punya suami yang menghormati saya. Saya punya hidup yang saya bangun sendiri. Dari nol, dari air mata yang kalian tinggalkan. Tepuk tangan meledak. Berdiri. Panjang. Tak terputus. Semua tamu berdiri. Menitikkan air mata. Bahkan beberapa influencer merekam momen itu dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Wanita ini bukan hanya kuat, tapi luar biasa." Tapi Reza tetap diam.
Darmi masih menggenggam tasnya erat, seolah tak percaya mereka baru saja dipermalukan, bukan dengan hinaan, tapi dengan prestasi. Dengan fakta. Dengan kenyataan yang tidak bisa mereka sangkal. Dan sebelum Aira turun dari panggung, ia menambahkan satu kalimat terakhir yang menghujam tajam ke dasar hati mereka. Kalian dulu mengira saya akan hidup dalam keterpurukan. Tapi lihat saya sekarang. Saya bukan hanya hidup. Saya bersinar. Dan tidak ada tempat untuk kalian di cahaya ini. Tepuk tangan belum juga berhenti saat Aira turun dari panggung. Tangannya masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena getaran kelegaan luar biasa yang mengalir deras dari dadanya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia mengeluarkan semua isi hati yang selama ini terkunci rapat di dalam luka-luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi pagi itu, ia tidak lagi menyembunyikan luka. Ia menunjukkannya kepada dunia, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai tanda kelulusan. Tanda bahwa ia telah menaklukkan masa lalu. Langkahnya mantap menyusuri lorong di antara para tamu yang berdiri. Beberapa menjabat tangannya. Ada yang memeluk dan menangis. Ada yang bahkan berkata pelan, "Kamu luar biasa, Mbak Aira. Kamu teladan untuk semua ibu." Aira hanya membalas dengan senyum tenang. Tapi matanya sesekali melirik ke barisan paling depan. Kedua sosok yang kini tak tahu harus meletakkan diri di mana, Reza dan Darmi. Wajah Darmi sudah tak sanggup lagi mempertahankan riasan elegannya. Bedak yang tadi tebal kini mulai pudar terkena peluh dan air mata yang tertahan. Bibirnya pucat, matanya liar, tak tahu harus menatap kemana. Ia sesekali menunduk, lalu mendongak lagi dengan pandangan gugup. Ia tidak menyangka akan mendengar semua kebenaran yang selama ini ia buang ke tong sampah kini disiarkan terbuka, tepat di hadapan ratusan tamu undangan, di hadapan wartawan, di hadapan media, di hadapan masyarakat digital yang siap membongkar siapa yang selama ini bersalah. Sementara Reza, pria itu kini hanya bisa terdiam dengan tangan mengepal di pangkuannya. Tatapannya kosong, wajahnya mulai merah padam. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu ia lecehkan, ia tinggalkan begitu saja di tepi jalan sambil menggandeng kekasihnya, kini berdiri di atas panggung dengan kepercayaan diri yang membuatnya merasa seperti kerdil tak bernyawa. Reza, yang dulunya percaya diri sebagai pria berkelas, kini tak sanggup menegakkan punggungnya di antara orang-orang yang memandangi dirinya dengan tatapan penuh penilaian. Tak ada yang mendekat padanya, tak ada yang menyapanya. Bahkan beberapa tamu memilih menjauh, takut terlihat dekat dengan pria yang baru saja dibongkar aib moralnya di depan umum. Salah satu tamu bahkan berbisik sambil menatap ke arah mereka. Ternyata itu mantan suami Aira, ya? Gila, tega banget dia dulu. Pantas aja ditinggal. Yang lain menimpali, dan ibunya tuh, ya ampun, tega banget usir anak hamil dari rumah. Malu-maluin banget. Dan bisikan-bisikan itu tak bisa mereka hentikan. Karena itu bukan fitnah. Itu kenyataan. Darmi bangkit dari kursinya. Ia menoleh ke Reza dengan suara pelan tapi terdengar getir. "Kita pulang. Aku nggak tahan lagi. Kita dipermalukan di sini." Reza tidak menjawab. Ia hanya mengangguk lemah. Mereka bangkit, mengambil hadiah besar yang tadi mereka bawa, lalu berjalan pelan menuju pintu keluar taman. Tapi mereka tidak tahu bahwa mata ratusan orang mengawasi langkah mereka. Mereka berjalan dengan kepala menunduk, langkah gontai, pundak turun, seolah seluruh beban kesombongan mereka selama 7 tahun terakhir runtuh seketika hanya dalam waktu 1 jam. Dan saat itu, Aira menatap mereka dari kejauhan. Ia tidak tersenyum. Ia tidak mengejek. Ia hanya menatap dengan mata yang penuh ketenangan, lalu membisik pelan kepada dirinya sendiri. "Pergilah. Kalian sudah terlalu lama tinggal di dalam bayangan hidupku. Hari ini, aku bebas." Tepat ketika Reza dan Darmi melewati gerbang keluar taman, angin berembus pelan, meniupkan kelopak bunga yang beterbangan dari pohon sakura mini di sisi taman. Pemandangan itu seperti simbol alam yang menyapu sisa-sisa luka masa lalu. Para tamu kembali ke kursi masing-masing, dan acara berlanjut. Tapi kini tanpa Reza, tanpa Darmi.
Tanpa dua orang yang dulu merasa menjadi pusat segalanya. Namun hari ini, justru menjadi cerita pahit yang ditinggalkan. Dan tak lama setelah mereka pergi, video singkat momen-momen hari itu mulai tersebar di media sosial. Cuplikan Aira bicara di panggung diunggah oleh beberapa influencer dengan caption, "Pesta ulang tahun anak berubah menjadi pesta kemenangan ibunya. Ini bukan drama. Ini nyata. Ini kekuatan seorang wanita." Tagar wanita berdiri kembali viral. Nama Aira menjadi perbincangan. Tapi bukan karena sensasi, melainkan karena pesan kekuatannya. Pesan bahwa perempuan yang dijatuhkan tidak akan selamanya berada di dasar. Jika ia bertahan, jika ia percaya, dan jika ia terus melangkah, maka dunia akan berbalik. Dan yang pernah menertawakannya akan dipaksa melihatnya dari bawah panggung. Hari itu, pesta ulang tahun Alvano tak hanya menjadi kenangan bagi seorang anak, tapi juga menjadi sejarah bagi seorang ibu yang akhirnya menang. 2 hari pasca pesta ulang tahun Alvano, nama Aira Fadila menempati trending topik di hampir semua media sosial. Potongan video saat dirinya berdiri di panggung dan menyampaikan pidato yang menggugah itu viral dan diunggah ulang oleh puluhan akun publik, dari aktivis perempuan, komunitas parenting, bahkan akun media nasional. Tagar wanita berdiri, hormati ibu, dan Aira menginspirasi memenuhi lini masa. Semua mata kini tertuju pada Aira, bukan sebagai wanita yang dulu ditinggal suaminya, tapi sebagai simbol kekuatan dan harga diri perempuan yang tak tumbang walau diinjak berkali-kali. Cuplikan ketika Alvano membaca surat untuk ibu dan ayah tirinya juga jadi perbincangan besar. Banyak netizen meneteskan air mata, menyebut Alvano sebagai anak yang cerdas dan penuh kasih. Netizen juga menyindir keras sosok Reza dan Darmi, yang wajahnya terekam dengan jelas di bangku tamu, duduk tegang, lalu pergi meninggalkan acara tanpa sepatah kata pun. Komentar publik pun tak tertahan. Respect untuk Aira. Wanita ini luar biasa. Buat Reza dan ibunya, kalian dipermalukan di tempat paling terhormat. Karma is real. Alvano lebih pintar dari ayah kandungnya. Dia tahu siapa yang benar-benar pantas dipanggil ayah. Aira, kamu jadi cermin buat banyak perempuan. Terima kasih sudah berdiri dan tidak diam. Di sisi lain, suasana rumah Reza berubah seperti neraka. Darmi mondar-mandir tak karuan, teleponnya tidak berhenti berdering, bukan karena pujian, tapi cemoohan. Grup arisan menjatuhkannya. Teman-teman sosialitanya keluar satu persatu dari grup WhatsApp. Beberapa kenalan bahkan memblokirnya setelah video viral itu muncul. Kita jadi bahan olok-olokan. Di mana-mana wajah kita. Mereka edit muka kita. Reza. Mereka buat meme kita kayak sampah. Kau puas? Darmi berteriak histeris sambil melempar ponselnya ke sofa. Reza, yang biasanya tampil dengan percaya diri dan arogansi, kini tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sofa, kepala tertunduk, wajahnya sembab. Laptop di pangkuannya memperlihatkan sederet komentar negatif dari artikel berita yang membahas pesta ulang tahun Alvano. Tak tahan, Reza akhirnya menutup laptop itu, berdiri, dan berkata dengan suara lemah, "Aku harus bicara sama Aira. Kita harus minta maaf." Darmi menoleh cepat, matanya melebar. "Apa? Kau mau datang lagi ke hidupnya? Kau mau tambah dipermalukan?" Reza menatap ibunya, kali ini dengan ketegasan yang entah muncul dari mana. "Kita salah, Bu. Dan orang-orang tahu itu. Kalau kita diam, kita akan terus jadi bahan olok-olokan. Aku harus pulihkan citraku." Dan hari itu juga, Reza datang ke kantor Aira. Ia berdiri di lobi gedung megah milik perusahaan teknologi tempat Aira menjabat sebagai COO. Penampilannya rapi, tapi sorot matanya penuh panik. Ia meminta izin bertemu, tapi resepsionis hanya menggeleng sopan. "Maaf, Pak. Ibu Aira sedang tidak menerima tamu tak terjadwal, terutama dari nama yang sudah masuk dalam daftar hitam tamu pribadi." "Daftar hitam?" Reza ternganga.
Ya, Bapak adalah salah satunya. Reza dipersilakan pergi. Tapi sebelum ia keluar, seorang staf wanita mendekat diam-diam, menyodorkan amplop. Ini dititipkan Bu Aira kalau suatu hari Anda datang. Reza membukanya setelah keluar dari gedung. Di dalamnya hanya selembar kertas, tulisan tangan Aira, rapi dan dingin. Saya memaafkan kamu, tapi tidak melupakan. Dan saya tidak membuka pintu untuk masa lalu yang datang bukan karena cinta, tapi karena malu. Kalimat itu seperti palu godam. Reza menggenggam surat itu erat. Nafasnya tercekat, tubuhnya limbung. Ia sadar, ini bukan hanya penolakan. Ini adalah pengesahan bahwa semua jembatan sudah terbakar habis. Sementara itu, Darmi mencoba jalur berbeda. Ia datang diam-diam ke sekolah Alvano, mencoba mendekat sambil membawa bingkisan. Tapi guru wali kelas menahan langkahnya. Maaf, Bu. Sesuai permintaan Ibu Aira, tamu yang tidak memiliki izin tertulis tidak diperkenankan bertemu anak beliau secara langsung. Mohon hormati kebijakan kami. Darmi hanya bisa menatap pagar sekolah itu. Ia, yang dulu mengusir Aira dengan congkaknya, kini bahkan tak bisa menyentuh cucunya. Di rumah, Aira sedang duduk di balkon bersama Arvino. Ia membaca berita di ponselnya sambil mengelus rambut Alvano yang tidur di pangkuannya. Vin, mereka datang ke kantor tadi. Dan kamu biarkan masuk? Aira menggeleng. Tidak, karena niat mereka bukan untuk berdamai, tapi untuk menyelamatkan wajah mereka sendiri. Arvino mengangguk pelan. Dan kamu telah memberikan mereka yang pantas. Pengabaian. Aira tersenyum tipis. Dulu, mereka yang membuang aku. Sekarang, biar aku yang tidak membuka pintu. Angin malam bertiup pelan. Tapi dada Aira tenang. Ia tak lagi perlu membuktikan apapun. Ia sudah bicara. Ia sudah berdiri. Dan kini, saat dunia menyaksikan, ia tetap melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Pekan itu, setelah pesta ulang tahun Alvano menjadi pembicaraan nasional, hidup Aira berubah ke tingkat yang sama sekali tak ia duga. Undangan wawancara mengalir deras dari berbagai arah, talk show televisi, kanal YouTube parenting, seminar motivasi ibu tunggal, hingga penawaran menjadi brand ambasador untuk produk edukatif anak. Di setiap sesi wawancara, Aira tak pernah membuka aib Reza secara eksplisit. Ia tak menyebut nama. Tapi masyarakat tahu. Karena semua telah terekam. Semua telah tercetak. Semua telah viral. Salah satu video dengan suara Aira saat mengatakan, "Saya berdiri di sini bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa saya tak bisa lagi diinjak," mencapai lebih dari 7 juta penonton dalam 48 jam. Dan saat salah satu media online menayangkan foto Aira bersama Arvino dan anak-anaknya, lengkap dengan caption, "Potret keluarga penuh cinta yang dibangun dari luka," kolom komentar dipenuhi pujian. Tapi dari sisi lain Jakarta, Reza justru tenggelam makin dalam. Perusahaannya yang semula sering mendapat proyek dari kenalan pribadi Aira kini mulai dicoret. Beberapa klien perempuan diam-diam memutus kerjasama karena merasa tidak nyaman bekerja dengan pria yang sudah dicap mantan suami toksik. Media sosialnya dibanjiri hujatan. Ia mulai menonaktifkan akun Instagram, memutus akses komentar, bahkan tak lagi berani membuka WhatsApp grup alumni. Ia duduk di ruang tengah rumahnya dengan rambut berantakan, wajah kusam, dan mata kosong. Di tangannya, koran pagi itu memuat tulisan besar, "Ibu inspiratif Aira Fadila akan diberi penghargaan keluarga teladan 2025. Gambar di sampingnya adalah wajah Aira, tersenyum penuh kehangatan, menggendong Naila sambil menggenggam tangan Alvano. Reza memandangi gambar itu lama sekali, dalam diam. Lalu tiba-tiba ia berdiri dan menghantam meja kecil di depannya hingga pecah. "Ini nggak adil. Itu anakku. Itu darah dagingku," teriaknya. Darmi yang mendengarnya dari dapur langsung menghampiri. "Reza, kau kenapa?" "Aku akan gugat hak asuh."
Aku tidak akan biarkan anakku tumbuh dan mencintai pria lain sebagai ayah. Darmi tertegun. Kau sadar apa yang kau katakan? Kau tahu tidak betapa buruknya citramu di luar sana sekarang? Menggugat hak asuh di saat semua orang melihat Aira sebagai ibu paling luar biasa? Itu bunuh diri, Reza. Tapi Reza tak mendengarkan. Dalam pikirannya yang kalut, satu-satunya cara untuk merebut kembali martabatnya adalah merebut Alvano. Ia menyangka, jika berhasil mendapatkan hak asuh, maka masyarakat akan mulai memandangnya sebagai ayah yang bertanggung jawab, sebagai pria yang tak lari dari darah dagingnya. Padahal, ia bahkan tak pernah mengantar Alvano imunisasi, tak pernah menemani belajar, tak pernah datang saat bocah itu demam tengah malam dan menggigil. Beberapa hari kemudian, surat resmi pun sampai di rumah Aira. Surat gugatan hak asuh anak dari Pengadilan Agama. Aira membacanya pelan. Tak ada ekspresi terkejut, tak ada air mata. Yang ada hanya senyum kecil yang miris. Ia memanggil Arvino. Pria itu membacanya dengan alis mengerut, lalu memandang istrinya. Dia pikir dia bisa menang, tanya Arvino pelan. Aira menaruh surat itu di atas meja. Dia pikir, darah lebih penting dari cinta. Arvino menatap dalam. Kita akan lawan. Aira mengangguk. Bukan untuk aku, tapi untuk anakku. Untuk semua anak yang tidak diurus lalu tiba-tiba ditarik demi menyelamatkan ego ayah kandungnya. Hari persidangan tiba. Media mulai meliput. Tapi Reza datang dengan wajah percaya diri dan pengacara mahal di sebelahnya. Ia memakai kemeja putih dengan dasi hitam, ingin tampil bersih dan menyesal. Tapi publik tak mudah lupa. Karena di ruang sidang itu, Aira tak datang sendirian. Ia datang bersama Arvino, Alvano, Naila, dan seorang pengacara perempuan muda yang dikenal membela hak-hak ibu tunggal. Di hadapan majelis hakim, ia berbicara pelan, namun padat dan penuh isi. Saya tidak menolak pengakuan ayah kandung atas anak saya. Tapi saya menolak klaim cinta dari seseorang yang hanya hadir ketika nama saya menjadi besar. Ketika panggung saya bersinar. Saya menolak niat hak asuh dari pria yang tidak tahu alergi anaknya, tidak tahu tinggi badan terakhir anaknya, bahkan tidak tahu warna kesukaan anaknya. Hak asuh bukan soal darah, tapi soal keterlibatan, soal cinta, soal siapa yang hadir. Setiap hari, ruangan sunyi, tak ada suara, bahkan Reza tak mampu membalas. Karena semua yang dikatakan Aira adalah fakta. Hakim akhirnya mengetuk palu. Hak asuh tetap berada di tangan ibu Aira Fadila, sebagai ibu kandung sekaligus wali yang secara sah membesarkan, merawat, dan mencintai anaknya sejak lahir tanpa bantuan atau keterlibatan aktif dari pihak ayah kandung. Gugatan ditolak. Reza menunduk. Nafasnya tercekat. Darmi hanya diam, menunduk dalam rasa malu yang tak bisa dihapus oleh lipstik atau berlian. Dan di luar gedung pengadilan, puluhan orang yang telah mengikuti kasus ini dari media sosial berdiri membawa poster kecil. Kami di pihak Aira. Cinta tak selalu searah darah. Ayah sejati adalah yang hadir, bukan yang muncul saat viral. Hari itu, Reza kalah. Lagi. Bukan hanya di pengadilan, tapi di mata publik, di mata anaknya sendiri, dan di dalam hatinya yang mulai hancur. Sementara itu, Aira pulang ke rumah bersama keluarga kecilnya. Ia memeluk Alvano dan Naila erat, menatap langit senja dari balkon rumah mereka yang hangat. Apa ibu sedih karena ayah Reza kalah? Tanya Alvano polos. Aira tersenyum. Ibu nggak sedih, karena ibu sudah menang dari dulu. Waktu kamu peluk ibu pertama kali dan bilang, aku sayang ibu, itu sudah cukup. Alvano tersenyum. Aku sayang ibu. Dan ayah Vino juga. Dan di sana, Aira tahu bahwa semua perjuangannya tak pernah sia-sia. Bahwa luka masa lalu hanya jalan panjang menuju cahaya yang kini ia miliki. Dan bahwa orang-orang yang mencoba kembali setelah membuangmu akan selalu datang terlambat.
3 minggu setelah sidang perebutan hak asuh yang membuat Reza hancur total di mata publik dan hukum, kehidupan Darmi perlahan-lahan kehilangan warna. Wanita yang dulu merasa bangga mengusir menantunya saat sedang hamil itu kini hanya duduk berjam-jam di kursi goyang dekat jendela rumahnya yang sepi, memandang kosong ke arah jalan, seakan berharap ada seseorang yang datang dan mengetuk pintu. Tapi tak ada siapapun. Bahkan tetangga yang dulu selalu menyapa dengan hormat kini hanya menatap dari balik gorden, bisik-bisik sambil menggelengkan kepala. Dari yang dulunya disebut Bu Darmi yang terpandang, kini mereka hanya menyebutnya, "Itu loh, ibu mertua yang mengusir menantunya waktu hamil. Malah sekarang ditinggal semua." Tubuh Darmi makin lemah dari hari ke hari. Nafsu makannya turun. Wajahnya pucat. Kesehatannya merosot drastis. Dan puncaknya, suatu pagi ia jatuh pingsan di kamar mandi. Reza yang menemukannya, panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Diagnosa dokter menyebutkan adanya komplikasi tekanan darah tinggi, kolesterol, dan tanda-tanda awal stroke ringan. Tapi yang paling parah, bukan penyakit fisiknya, melainkan kehancuran batin dan mental yang terus ia pendam. Di ruang rawat inap, Darmi terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Reza duduk di samping tempat tidur ibunya dengan wajah yang tak kalah pucat. Dan saat ibunya membuka mata, ia berbisik lirih, "Maaf, Bu, semua ini salahku." Darmi menatap anaknya. Air matanya mengalir, bukan karena sakit di tubuh, tapi karena beban di hati yang tak bisa ia enyahkan. "Reza, aku cuma mau satu hal. Aku ingin ketemu Aira. Satu kali saja. Aku mau minta maaf. Aku nggak sanggup mati dengan dosa ini." Reza terdiam. Tapi ia tahu, permintaan ibunya itu bukan hal yang mudah. Karena Aira sudah benar-benar menutup pintu masa lalunya. Hari itu juga, Reza memberanikan diri menghubungi sekretaris pribadi Aira. Ia memohon, mengemis agar diberi waktu bertemu hanya beberapa menit. Tapi jawaban yang ia dapat begitu tegas dan dingin. "Maaf, Bapak Reza. Ibu Aira sedang dalam jadwal padat dan tidak ada keinginan membuka komunikasi dengan pihak keluarga lama. Jika ada urusan medis darurat, silakan sampaikan melalui surat tertulis." Reza menutup telepon dengan guncangan hebat di dadanya. Ia menulis surat sendiri dengan tangannya. Isinya bukan ancaman, bukan tekanan, hanya permohonan. Ia lampirkan foto ibunya di rumah sakit, hasil diagnosa, dan sepucuk kalimat dari Darmi yang tulus dan lemah. "Aira, maafkan aku. Aku berdosa padamu. Tolong datang, walau hanya sebentar. Aku ingin menatap matamu, dan meminta maaf sebelum Tuhan menutup mataku." Surat itu sampai ke tangan Aira siang harinya. Ia membacanya dalam diam. Jemarinya mengepal. Nafasnya sesak. Dalam hatinya, badai perasaan bergemuruh. Dendam, trauma, luka lama, dan rasa iba yang masih samar. Ia berjalan ke balkon, menatap langit sore yang mendung, dan berkata pada dirinya sendiri, "Apa aku harus ke sana? Setelah semua ini?" Arvino yang sejak tadi diam, mendekatinya. "Kamu mau pergi?" Aira menggeleng. "Aku ingin memaafkan. Tapi aku tidak ingin melihat wajah yang pernah menertawakan tangisku saat aku diusir sambil menggendong anakmu." Arvino menatap istrinya dengan lembut. "Kalau kamu memilih tidak datang, kamu bukan orang jahat. Kamu hanya sedang menjaga hatimu." Dan pada akhirnya, Aira membuat keputusan yang tegas. Ia tidak datang. Ia hanya menitipkan surat balasan lewat pengacaranya. Surat itu disampaikan ke tangan Reza, lalu dibacakan pelan oleh pria itu di samping tempat tidur ibunya yang masih lemah. Isi surat Aira hanya singkat. "Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Tapi luka yang ibu torehkan membuat saya tak ingin mengingat wajah ibu untuk kedua kalinya. Saya mendoakan ibu tenang, tapi saya tidak akan datang. Maaf, saya memilih menjaga jiwa saya, bukan mengulang perih demi permintaan terakhir seseorang yang tidak pernah mengulurkan tangan pertama kali." Darmi mendengar kata-kata itu dan menangis. Air matanya deras mengalir.
dada sesak. Tapi ia tak menyalahkan siapapun. Ia tahu, inilah buah dari kesombongan masa lalu. Inilah harga dari menyakiti orang yang seharusnya ia lindungi. Malam itu, Darmi tidur dengan nafas terengah. Reza duduk mendampingi sambil menatap ibunya yang makin pucat. Dalam hati, ia menyesal. Tapi waktu tak bisa diputar. Masa lalu tak bisa dihapus. Dan penyesalan selalu datang saat semua tak bisa diperbaiki. Sementara itu, di rumahnya yang hangat, Aira duduk bersama Naila dan Alvano di ruang keluarga. Ia membacakan buku cerita, sambil memeluk keduanya. Di sampingnya, Arvino tersenyum, menggenggam tangannya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka. Tapi yang pasti, Aira memilih damai, tanpa harus menoleh ke masa lalu. Dan itu sudah cukup baginya. Sejak hari itu, hidup Reza seperti karung pasir bocor, perlahan tapi pasti kehilangan seluruh isinya. Satu persatu proyek dibatalkan. Reputasinya sebagai kontraktor bersih yang dulu dipoles dari koneksi dan pencitraan sosial kini hancur lebur. Klien-klien yang dulunya memuja, kini hanya menyisakan tagihan dan gugatan. Beberapa vendor menagih piutang dengan ancaman hukum. Kantor kecilnya disegel karena menunggak pajak dan sewa. Mobilnya disita le asing. Rumah ibunya dijual diam-diam untuk melunasi utang. Tapi hasilnya bahkan tak cukup menutupi separuh beban hutang yang membelit leher mereka. Dan Darmi, tak lama setelah penolakan Aira, kembali drop. Tubuhnya makin lemah. Reza kini bukan hanya kehilangan status, tapi juga kehilangan harapan terakhirnya di dunia, ibunya. Ia merawat Darmi sendirian di rumah kontrakan sempit, jauh dari kemewahan rumah mereka dulu yang kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi perhiasan emas, tidak ada koleksi tas mahal, tidak ada asisten rumah tangga. Yang tersisa hanyalah nasi putih, bubur tawar, dan selimut tipis. Sementara itu, Aira hidup dalam kedamaian yang ia bangun sendiri. Perusahaannya berkembang. Ia ditunjuk menjadi salah satu keynote speaker dalam konferensi nasional bertema Perempuan, Kepemimpinan, dan Ketahanan dalam Luka. Di sana ia membagikan kisahnya dengan cara yang anggun, tidak menjelekkan siapapun, namun memberikan dampak mendalam bagi ratusan perempuan yang hadir, mereka yang pernah tertindas, ditinggal, dilukai, dan ingin bangkit. Namun takdir, seperti biasa, senang mempermainkan jalan cerita. Dan pertemuan kembali antara dua jiwa yang pernah terikat oleh luka, terjadi di tempat yang paling tak terduga. Hari itu, Aira pulang dari agenda sosialnya di sebuah panti lansia yang ia bantu renovasi melalui yayasan yang ia bangun. Mobilnya berhenti di sebuah SPBU kecil di pinggiran Jakarta. Ia turun sebentar untuk membeli air mineral dan camilan untuk anak-anak yang menunggu di mobil. Saat berjalan menuju minimarket kecil di sisi pom bensin, matanya menangkap sosok yang tak asing di pojok teras bangunan tua. Seorang pria berkaus lusuh, rambut berantakan, duduk di lantai semen dengan tangan terulur memegang lap. Ia membersihkan kaca mobil yang lewat demi recehan. Sepintas orang lain mungkin mengiranya sebagai gelandangan baru. Tapi Aira tak bisa salah menebak. Hatinya bergetar. Itu Reza, sang mantan suami, ayah biologis Alvano. Pria yang dulu menggandeng perempuan lain di depan matanya dan membuangnya dari rumah dengan senyum puas. Pria yang dulu duduk di kantor ber-AC dengan dasi mahal, kini duduk bersimpuh di bawah terik matahari sambil membersihkan kaca mobil untuk Rp1.000. Aira berdiri di tempatnya. Napasnya tercekat. Ia tidak bergerak, hanya memandangi Reza yang sedang menunduk, keringat mengucur, lutut kotor, mata kosong. Reza tak menyadari kehadirannya sampai seorang pengendara motor memberinya Rp2.000 dan pergi. Ia menoleh ke arah suara mobil yang datang, dan tepat saat itu, tatapannya bertemu dengan Aira. Mata Reza membelalak. Ia refleks berdiri, namun tubuhnya goyah. Aira, suaranya lirih, serak, hampir tak terdengar. Aira hanya mematung. Dunia seolah membeku sesaat. Jantungnya berdegup hebat, tapi bukan karena cinta, bukan karena kasihan.
Tapi karena inilah puncak dari semua luka yang telah dituliskan Tuhan dengan tinta takdir. Reza maju satu langkah. Kau melihat aku seperti ini. Aira mengangguk. Tatapannya tenang. Tidak mengejek. Tidak menang. Aku melihatmu sekarang seperti dulu kau melihatku. Saat aku berdiri gemetar di depan rumahmu, membawa koper, sambil hamil besar. Bedanya, aku tidak menertawakanmu. Reza terisak. Aira, tolong. Aku sudah kehilangan segalanya. Ibuku terbaring. Aku bahkan tidak punya uang beli obat. Aku salah. Aku menyesal. Aku tahu ini semua karena karma. Aira mendekat pelan, lalu membuka tasnya. Ia mengeluarkan selembar amplop berisi sejumlah uang tunai. Ia menyerahkannya ke tangan Reza tanpa berkata apa-apa. Reza gemetar saat menerimanya. Kau masih peduli? Aira menggeleng. Tidak, ini bukan karena aku peduli. Ini karena aku manusia. Dan karena Alvano pantas tahu bahwa ibunya tak pernah menginjak orang yang pernah menginjaknya. Reza menangis keras. Ia tersungkur, memegang kaki Aira. Tapi Aira segera melangkah mundur. Jangan sujud padaku, Reza. Aku tidak lebih tinggi darimu. Aku hanya berdiri saat kau memilih jatuh. Dan Aira melangkah pergi, meninggalkan Reza di sana. Di bawah langit senja yang makin kelabu. Tak ada dendam di dadanya. Tak ada amarah. Yang ada hanyalah hati yang telah selesai. Jiwa yang telah sembuh. Dan langkah yang tak akan pernah kembali ke belakang. Di dalam mobil, Alvano menatap Aira. Ibu kenapa? Aira tersenyum. Ibu baru saja bertemu masa lalu. Tapi ibu sudah nggak tinggal di sana. Alvano memeluk ibunya. Aku senang ibu hidup di masa depan. Bersama aku. Dan mobil pun melaju, meninggalkan seorang pria di tepi jalan yang akhirnya menyadari bahwa harga dari menyakiti perempuan yang tulus adalah kehilangan segalanya, bahkan martabat sendiri. Langit Jakarta pagi itu mendung, seolah ikut menyimpan beban berat yang menggantung di dada seorang lelaki yang sedang duduk di bangku plastik reot di luar ruang ICU. Reza, yang tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, wajahnya tak lagi menyisakan sisa-sisa keangkuhan masa lalu, hanya terdiam memandangi lantai rumah sakit. Selimut usang yang membalut tubuhnya tidak mampu mengusir dingin yang merambat dari dalam, dingin yang bersumber dari hati yang kosong dan batin yang koyak. Sudah seminggu ibunya, Darmi, dirawat intensif di ruang ICU. Stroke berat datang setelah malam itu ia menangis keras karena surat dari Aira yang menolak hadir di detik-detik terakhirnya. Sejak itu, ia tak pernah sadarkan diri. Hanya mesin yang mengatur detak jantung dan oksigen yang memaksa tubuhnya bertahan. Tapi jiwanya seolah telah menyerah. Reza menghabiskan hari-harinya di luar ruangan itu, makan dari sumbangan sukarlawan rumah sakit, minum dari keran wastafel umum, dan tidur bersandar di dinding. Seluruh hartanya habis. Tak ada teman. Tak ada keluarga. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada yang peduli. Pagi itu, dokter keluar dari ruang ICU dengan ekspresi yang Reza kenali betul. Ekspresi menyerah. Ia bangkit pelan. Tubuhnya goyah. Bagaimana, dok? Dokter hanya menunduk. Kami sudah berusaha. Tapi ibu Anda tidak sanggup lagi. Reza terpaku. Dunia seperti runtuh. Nafasnya tercekat. Ia melangkah pelan ke dalam ruangan. Di sana, tubuh Darmi sudah terbujur diam. Wajahnya tenang, namun pucat. Selang-selang sudah dilepas. Monitor sudah mati. Yang tersisa hanya diam. Reza menggenggam tangan ibunya, yang dingin dan tak bergerak. Ibu, aku di sini, bisiknya. Air matanya mulai mengalir deras. Ibu, bangun, jangan pergi dulu. Aku belum menebus semua dosa. Aku belum membahagiakan ibu. Ia menunduk, mencium tangan keriput itu, dan terisak hebat. Ibu belum dimaafkan.
Ibu belum minta maaf langsung ke Aira. Ibu, jangan pergi. Tolong jangan pergi dengan membawa beban ini. Tapi Darmi tak menjawab. Karena maaf yang ia harapkan tidak datang. Dan kini sudah tak bisa lagi dijemput. Pemakaman Darmi berlangsung sangat sederhana. Hanya Reza, 2 orang tetangga yang kasihan, dan 1 sopir ambulans yang hadir. Tak ada pelayat, tak ada doa panjang, tak ada air mata selain milik Reza. Kuburan itu digali cepat dan ditutup dengan tanah basah. Di atas nisan, hanya tertulis, Darmi binti Sulaiman. Lahir 1958, wafat 2025. Reza berdiri lama di depan nisan itu. Angin sore menerpa wajahnya yang kotor. Ibu, aku tahu. Ibu menyesal. Tapi aku lebih menyesal. Karena aku yang biarkan ibu jadi seperti itu. Aku yang biarkan ibu menyakiti Aira. Dan aku ikut menyakiti dia. Aku pikir aku laki-laki hebat. Tapi aku cuma pengecut. Dan sekarang, aku sendirian. Ia duduk di tanah, menatap nisan itu dalam diam. Lalu ia menangis. Bukan tangis keras yang meledak-ledak, tapi tangis lirih yang penuh kepedihan. Tangis pria yang benar-benar kehilangan, dan tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Di tempat lain, Aira duduk di teras rumah sambil mengamati anak-anaknya bermain. Ia baru saja menerima kabar bahwa Darmi meninggal dunia. Tapi ia tidak menangis. Ia tidak bersorak. Ia hanya diam, memejamkan mata sejenak, dan menarik napas panjang. Arvino duduk di sampingnya. Kamu tidak apa-apa. Aira membuka mata. Aku pernah memimpikan momen ini dulu. Ketika aku masih menyimpan dendam. Tapi sekarang, aku hanya merasa tenang. Karena akhirnya, 1 bab dari hidupku benar-benar ditutup. Kamu gak ingin datang ke pemakaman? Aira menggeleng. Kalau aku datang, itu bukan karena aku peduli. Tapi karena aku ingin pamer bahwa aku baik. Dan aku tidak mau memamerkan sesuatu yang seharusnya datang dari hati. Aku sudah memaafkan Ibu Darmi. Tapi aku tidak bisa menyesal karena tidak menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, Reza mengirim surat ke rumah Aira. Bukan untuk meminta lagi. Tapi hanya selembar kertas dengan tulisan tangan berantakan. Aira, ibu sudah pergi. Dia tidak sempat bertemu kamu. Tapi dia menangis setiap malam sambil menyebut namamu. Aku tahu aku tak pantas lagi ada di sekitarmu. Tapi jika suatu hari Alvano bertanya siapa ayah kandungnya, tolong katakan padanya bahwa aku bodoh, tapi menyesal. Itu saja. Surat itu dibaca Aira sendirian di ruang kerjanya. Ia tak menangis. Ia hanya meletakkan surat itu ke dalam laci, lalu menguncinya. Dan di dalam hatinya, ia berbisik, aku tak akan biarkan anakku mewarisi luka yang kamu tinggalkan, Reza. Tapi aku juga tak akan biarkan dia menjadi buta akan kebenaran. Aku akan mengajarinya bahwa memaafkan adalah kekuatan. Tapi bertahan tanpa membalas adalah kemenangan. Dan itulah yang ia lakukan. Ia memilih menang, bukan dengan dendam, tapi dengan hidup yang damai. Gedung megah di pusat kota Jakarta malam itu disinari cahaya kemilau dari segala arah. Mobil-mobil mewah berdatangan, para tamu berpakaian elegan berjalan melewati karpet merah menuju ruang utama. Hari itu adalah malam puncak penghargaan tahunan bertajuk Sri Kandi Negeri, Perempuan Tangguh Indonesia 2025, yang diselenggarakan oleh Lembaga Nasional Perempuan dan disiarkan langsung oleh 2 stasiun televisi nasional. Di antara para nominator dari berbagai daerah, 1 nama menjadi sorotan dan dijagokan banyak kalangan sebagai calon kuat peraih penghargaan tertinggi malam itu. Aira Fadila, seorang ibu tunggal yang bangkit dari pengkhianatan, membesarkan anaknya dengan penuh cinta, dan kini menjadi pemimpin perusahaan teknologi edukatif yang sukses serta penggagas yayasan Langkah Ibu. Aira datang mengenakan gaun hitam panjang berpotongan elegan, riasan lembut, dan sorot mata yang tajam namun teduh. Di sampingnya, Arvino berdiri gagah, menggenggam tangan Aira dengan bangga.
Alvano dan Naila duduk di deretan VIP anak-anak, mengenakan pakaian formal dengan lambang sekolah unggulan mereka yang kini penuh prestasi. Tepuk tangan bergemuruh saat MC wanita kondang memanggil. Dan penerima penghargaan Sri Kandi Negeri 2025 untuk dedikasi tanpa lelah dalam membangun pendidikan anak, menginspirasi ribuan perempuan, dan memutus rantai trauma generasi, jatuh kepada Aira Fadila. Lampu sorot langsung mengarah pada Aira. Ia berdiri perlahan. Suara tepuk tangan membahana. Alvano meloncat kegirangan sambil berteriak, "Ibu juara! Itu ibuku!" Naila tertawa riang. Arvino memeluk bahu Aira sejenak sebelum membiarkannya melangkah ke panggung. Namun di sudut belakang ruang auditorium, tersembunyi di balik tirai hitam panggung, ada seorang pria mengenakan jaket lusuh dan celana usang. Ia berdiri dengan punggung menempel dinding, tubuhnya gemetar. Pria itu adalah Reza. Entah bagaimana, dengan bantuan seorang mantan sopir lama yang masih kasihan padanya, ia menyelinap masuk ke gedung untuk melihat wanita yang pernah ia hancurkan, kini menerima penghargaan paling bergengsi di negeri ini. Dan saat Aira berdiri di panggung, menerima piala berlapis emas, Reza menatap dari kejauhan, mata sembab, dada sesak, dan air matanya jatuh tak terbendung. Ia tak berkedip, tak bernapas lega, karena ia sadar, wanita yang dulu ia tinggalkan, yang ia hina, yang ia injak harga dirinya, sekarang berdiri di tempat tertinggi. Dan ia sendiri tersembunyi dalam kegelapan, tak diakui, tak disapa, tak dimiliki siapapun. Aira berdiri di mikrofon. Suaranya tenang. "Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, yang pernah dibungkam, yang pernah dipaksa diam saat diinjak, tapi memilih berdiri, bukan demi membalas, tapi demi membuktikan bahwa mereka layak dicintai oleh dunia dan oleh dirinya sendiri." Tepuk tangan kembali meledak. Namun suara itu terasa seperti palu godam bagi Reza yang berdiri terpaku di balik tirai. Ia menyaksikan Aira tak menyinggung namanya sedikit pun. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Karena bahkan disebut pun tidak, ia sudah kehilangan makna. Saat Aira turun dari panggung, Reza melangkah mundur, tak ingin ketahuan. Tapi sebelum ia pergi, pandangannya tertumbuk pada Alvano yang berlari memeluk ibunya sambil membawa buket bunga. Anak itu mencium pipi Aira dan berbisik, "Aku bangga jadi anak ibu." Dan tepat di momen itu, Reza roboh. Ia duduk di lantai belakang panggung, memeluk lututnya, menangis. Tak bisa berkata-kata. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa ia bukan siapa-siapa lagi di mata anaknya. Sementara itu, Aira, tanpa sadar bahwa Reza hadir di balik tirai, berjalan keluar dari gedung bersama keluarganya. Senyum di wajahnya bukan karena ia menang piala, tapi karena ia sudah menang atas hidupnya. Di dalam mobil, Arvino menggenggam tangan Aira. "Aku tahu kamu pasti menang." Aira memeluk anak-anaknya. "Ini bukan kemenangan ibu, Vin. Ini kemenangan kita semua, yang tetap memilih hidup, walau pernah dipatahkan." Dan di balik tembok gedung, seorang pria yang dulu merasa paling berkuasa kini terduduk dalam kehancuran total. Ia tidak mati, tapi jiwanya telah dikubur bersama semua kesalahan yang ia buat sendiri. Dan itulah hukuman terberat yang Tuhan berikan pada mereka yang pernah menyia-nyiakan cinta tulus seorang wanita baik. Bukan kematian, tapi hidup panjang yang penuh penyesalan abadi. 1 tahun berlalu sejak malam penghargaan itu. Dunia terus berputar, dan kehidupan Aira kian melesat bagai bintang yang menolak padam. Namanya kini menjadi simbol perjuangan dan pemulihan di banyak ruang publik. Ia diundang sebagai pembicara di forum-forum perempuan internasional, terlibat dalam penyusunan kebijakan nasional tentang perlindungan ibu tunggal, bahkan menjadi duta besar pendidikan keluarga oleh lembaga PBB. Hidupnya tak hanya mapan secara materi, tapi juga dipenuhi cinta dari orang-orang yang tulus berada di sisinya. Di sisi lain Jakarta, Reza menjalani kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Hidupnya kini benar-benar terlempar dari segala bentuk kenyamanan.
Ia bekerja sebagai buruh serabutan di sebuah gudang distribusi di pinggiran kota, mengangkat karung beras, menyapu lantai berdebu, dan tidur di lantai semen. Kadang jika ada proyek bangunan kecil, ia ikut jadi kuli harian. Tak ada lagi laptop, meja kantor, atau ruangan ber-AC. Yang ada hanya punggung pegal, luka lecet, dan upah pas-pasan yang bahkan tak cukup untuk beli makan 2 kali sehari. Setiap malam, ia duduk sendiri di pojok ruang tidur kumuhnya yang bau lembab, memandangi selembar foto yang kusut, foto Aira dan Alvano dari majalah nasional. Foto itu ia ambil dari tong sampah warung, di mana sampul majalah itu dijadikan alas gorengan. Ia simpan, ia ratakan, lalu ia pandangi setiap malam sambil berkata lirih, "Maaf, Van, ayah nggak pantas." Hingga suatu hari, kehidupan mempertemukan mereka kembali. Tapi bukan di panggung penghargaan, bukan di pengadilan, melainkan di sebuah kegiatan sosial di sekolah unggulan Alvano. Saat itu, sekolah mengadakan program Open Class Family Day, di mana para orang tua siswa diperbolehkan menghadiri kelas anak-anak mereka dan berbagi cerita di hadapan teman-teman sekelas. Aira diundang sebagai salah satu orang tua inspiratif yang akan bercerita tentang profesinya dan nilai-nilai hidup. Namun secara kebetulan, Reza hari itu menjadi buruh bongkar muat panggung dekorasi untuk acara sekolah tersebut. Ia diminta mengangkat panel, memasang backdrop, dan mengangkut kursi-kursi lipat ke aula besar. Ia tak tahu bahwa itu adalah sekolah anak kandungnya sendiri. Sampai ia melihat wajah yang sangat ia kenal, Alvano, berjalan masuk aula bersama gurunya. Anak itu kini tinggi, cerdas, berwibawa. Wajahnya bercahaya. Tubuhnya rapi mengenakan jas abu-abu kecil. Ia duduk di deretan depan, tepat di bawah panggung. Jantung Reza berdentum. Tangannya gemetar. Ia berdiri kaku, menyembunyikan wajah di balik topi lusuhnya sambil terus mengamati dari sudut aula. Saat Aira naik ke panggung dan mulai bicara, semua murid menyimak, termasuk Alvano. Aira bertanya di tengah-tengah presentasi, "Siapa di sini yang tahu siapa pahlawan hidup kalian?" Seorang anak menjawab, "Ayahku." Yang lain, "Ibuku." Aira tersenyum. "Sekarang, bagaimana kalau kita dengar langsung dari Alvano?" Semua mata menoleh ke anak itu. Alvano berdiri perlahan, menatap semua orang, dan berkata lantang, "Pahlawan hidupku adalah ibuku. Karena beliau tetap mencintai aku meski pernah dibuang bersama aku. Dan ayahku sekarang, Ayah Vino, karena dia hadir untukku. Karena dia peluk aku setiap pagi, ajak aku salat, bantu PR, dan tidak pernah menyuruh ibuku menangis." Tepuk tangan bergema. Aira meneteskan air mata haru. Tapi di pojok aula, Reza terduduk lemas. Ucapan, "Ayahku sekarang," membuat hatinya runtuh sepenuhnya. Alvano bahkan tidak menyebutnya, tidak mengingatnya, bahkan menyebut pria lain sebagai ayah. Seusai acara, Reza nekat menghampiri Alvano yang sedang berdiri bersama teman-temannya. Tubuhnya gemetar, tangan gemetaran memegang tas plastik berisi air mineral. "Alvano," bisiknya. Alvano menoleh, matanya menyipit. Ia seperti mengenal wajah itu, tapi tidak cukup akrab untuk membuatnya bereaksi hangat. "Kamu ingat aku?" tanya Reza dengan suara pelan. Anak itu terdiam sejenak, lalu berkata datar, "Maaf, Om, saya nggak kenal." Kalimat itu menghantam Reza seperti palu godam. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Aira datang, berdiri di samping anaknya. Ia menatap Reza dalam diam. "Sudah cukup, Reza," ucap Aira lembut, tapi tegas. "Jangan buat anak ini bingung dengan masa lalu yang tak dia pilih." Reza menunduk. "Aku cuma ingin dia tahu." Aira memotong, "Dia tahu, tapi dia juga tahu siapa yang hadir untuknya. Maaf, kesempatanmu sudah lama habis." Lalu Aira menggandeng Alvano, pergi meninggalkan pria yang dulu berdiri di atas puing-puing harga dirinya sendiri. Sementara Reza hanya berdiri terpaku,
napas berat, dan air mata yang jatuh tanpa suara. Dan di sanalah ia sadar bahwa karma tak selalu datang dengan ledakan. Kadang datang dalam bentuk satu kalimat dari anak kandungmu sendiri. Maaf, saya nggak kenal. Hari itu, langit cerah tanpa awan, seolah alam pun tahu bahwa hari ini adalah hari istimewa. Sebuah villa mewah di kawasan puncak telah disulap menjadi istana dongeng modern bertema Queen Naila's Royal Garden. Di sana, bunga-bunga segar bermekaran, dekorasi warna putih emas menghiasi setiap sudut, balon-balon pastel membentuk gapura anggun di sepanjang jalan masuk, dan para pelayan berpakaian formal berdiri rapi menyambut para tamu undangan. Musik klasik pelan terdengar dari grand piano di tengah ruangan yang diiringi penyanyi muda berbakat. Hari itu adalah pesta ulang tahun Naila yang ke-7, putri bungsu Aira dan Arvino. Dan bukan pesta biasa, ini adalah bentuk syukur dari Aira, bahwa keluarganya kini utuh, bahagia, dan terbebas dari masa lalu yang dulu hampir membunuhnya secara perlahan. Semua tamu yang datang adalah orang-orang penting di hidup Aira sekarang. Para sahabat, mitra bisnis, anak-anak yatim binaan yayasannya, aktivis perempuan, serta keluarga besar Arvino yang menyambut Aira sejak awal dengan cinta dan kehangatan. Semua berdandan rapi. Anak-anak mengenakan kostum pangeran dan putri. Para ibu tampil anggun, para ayah bercengkrama, tertawa, dan menikmati hidangan. Tak ada satupun tanda bahwa pesta ini pernah dilandasi oleh luka masa lalu. Tak ada yang tahu bahwa wanita anggun yang berdiri di tengah taman bunga dengan gaun ungu muda dan rambut disanggul indah itu pernah diusir, ditelanjangi harga dirinya, dan dibuang saat hamil. Tepat pukul 11 siang, Naila muncul dari belakang panggung kecil dengan mahkota emas dan gaun mewah seperti putri kerajaan. Semua tamu berdiri, bertepuk tangan. Arvino menggandeng tangan Naila, tersenyum, dan menyerahkannya ke Aira di tengah taman. Aira berlutut, menatap mata putrinya, lalu berkata, "Kamu bukan hanya hadiah untuk ibu, tapi kamu adalah bukti bahwa dari luka bisa lahir kehidupan baru yang indah. Selamat ulang tahun, Naila." Gadis kecil itu memeluk ibunya erat. "Aku sayang ibu." Suara para tamu ramai menyanyikan lagu ulang tahun. Kembang api kecil meledak dari samping taman. Kamera-kamera menyorot momen itu. Semua mata berkaca-kaca. Tapi ada satu orang yang matanya tak pernah berkedip sejak awal pesta. Reza. Ia berdiri dari kejauhan, di balik pagar luar villa, dengan pakaian kusam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mencuri pandang dari celah pohon pinus, menatap pesta mewah yang ia tahu tak akan pernah bisa ia datangi. Ia tidak diundang. Ia bahkan tidak dianggap. Tapi ia datang, hanya untuk melihat Alvano dan Naila. Untuk menatap sejenak wanita yang dulu ia ceraikan, kini menjadi ratu di tengah kerajaannya sendiri. Reza menggenggam sebuah boneka kecil yang dibungkus plastik seadanya. Boneka itu ia beli dari pasar bekas, dicuci dan dijahit ulang dengan tangan sendiri. Ia ingin memberikan itu untuk Naila, hadiah ulang tahun. Tapi ia tahu, ia tak akan pernah diizinkan masuk. Sementara itu, di dalam pesta, Naila berdiri di samping kakaknya, Alvano, di panggung kecil. Aira mengarahkan mikrofon ke mereka. "Naila, siapa orang yang paling kamu sayangi di dunia ini?" Gadis kecil itu menjawab lantang, "Ibu dan ayah Vino." Aira tertawa haru. "Kalau Kak Alvano?" Alvano tersenyum, lalu berkata, "Aku sayang keluarga baruku. Mereka ajarkan aku arti rumah. Aku nggak butuh masa lalu. Aku sudah cukup bahagia sekarang." Tepuk tangan gemuruh. Semua orang memeluk. Tapi kata-kata itu terdengar sampai ke telinga Reza yang berdiri menggigil di luar. Ia menunduk, menahan tangis. Dan di saat itu pula, boneka yang ia genggam terjatuh ke tanah. Ia tak sanggup lagi berdiri. Ia terduduk di bawah pohon pinus, memeluk lututnya. "Semuanya sudah selesai," bisiknya. "Aku tak punya tempat di dunia mereka." Dan saat Aira berdiri memandang langit sore yang mulai jingga sambil memeluk Naila dan Alvano, ia tahu bahwa ia telah menang bukan karena ia membalas,
Tapi karena ia tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depannya, ia memilih menyayangi yang mau hadir. Ia memilih membangun, bukan menghancurkan. Dan saat ia menoleh, sejenak matanya melihat sosok samar di kejauhan. Tapi ia tak mendekat. Ia hanya tersenyum kecil, lalu membalikkan badan dan kembali ke pesta. Karena untuk pertama kalinya, Aira tak lagi terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Ia tak lagi tunduk pada dendam. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, di tengah taman bunga, di antara cinta sejati, dan di hadapan anak-anak yang kini menjadi warisan paling berharga dari perjuangannya. 1 bulan setelah pesta ulang tahun Naila, Aira dan Arvino merencanakan sebuah acara istimewa, pesta syukuran besar-besaran bertema, langkah baru, hidup baru. Acara ini bukan hanya perayaan atas perjalanan hidup mereka yang telah pulih, namun juga bentuk terima kasih kepada semua pihak yang selama ini berdiri bersama mereka. Keluarga, sahabat, mitra kerja, relawan, dan para perempuan pejuang yang kini menjadi bagian dari komunitas besar Langkah Ibu Foundation. Pesta itu digelar di ballroom Hotel Bintang 5, dengan kapasitas 1.000 orang. Semua tamu hadir dalam balutan busana terbaik. Media nasional meliput. Influencer datang. Tokoh politik, pemuka agama, aktivis perempuan, semua menyatu dalam kemeriahan dan nuansa kebangkitan. Di atas panggung berdiri tulisan besar bertuliskan, "Kita bukan korban, kita pemilik masa depan." Tapi Aira diam-diam mempersiapkan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengundang beberapa orang dari masa lalunya. Bukan untuk berdamai, tapi untuk menyaksikan sendiri kemenangan yang pernah mereka injak-injak. Di antara kerumunan tamu yang masuk dengan undangan terbatas, satu sosok berjalan ragu-ragu, Reza. Mengenakan jas pinjaman yang jelas bukan ukurannya, sepatu bekas yang usang, dan mata sayu penuh keraguan. Ia memegang undangan resmi yang ia terima seminggu sebelumnya, bertanda tangan Aira sendiri. Ia tak percaya undangan itu nyata. Tapi ia datang, mungkin karena penasaran, mungkin karena masih berharap, meski sedikit saja, akan pengakuan atau permintaan maaf. Tapi ia salah besar. Ballroom itu bersinar terang. Para tamu tertawa, menikmati makanan mewah, berfoto di photobooth elegan, menyaksikan pertunjukan tari kontemporer. Tapi semua perhatian beralih ketika lampu utama padam, lalu sorot cahaya tunggal menyorot ke panggung utama. Aira melangkah ke atas panggung. Gaun merah marun elegan melambai pelan mengikuti langkah anggun wanita yang pernah dihina, kini berdiri di mimbar kehormatan. Ia tersenyum, lalu berkata, "Saya berdiri di sini, bukan karena saya lebih baik dari kalian, tapi karena saya memilih tidak menjadi seperti kalian." Suara hadirin hening, penuh perhatian. Aira melanjutkan, "Dulu, saya diusir dari rumah dengan anak dalam kandungan. Dibilang beban. Dituduh pembawa sial. Saya dianggap tidak pantas duduk di meja keluarga mereka. Tapi malam ini, meja itu saya bangun sendiri. Kursinya saya pilih sendiri. Dan yang duduk di sini, hanyalah mereka yang benar-benar mencintaiku." Tepuk tangan mulai menggema. Aira menatap ke sudut ruangan. "Saya tahu, beberapa tamu dari masa lalu hadir malam ini. Saya undang mereka bukan karena saya butuh mereka, tapi karena saya ingin mereka menyaksikan bahwa perempuan yang mereka injak, kini menginjak panggung ini bukan dengan kebencian, tapi dengan kemenangan." Semua mata mengikuti arah pandang Aira. Kamera media secara tak sengaja mengarah ke Reza yang berdiri canggung di dekat tiang lampu, mencoba menghindar dari sorotan. Aira menatap langsung ke arahnya. Dan dengan suara yang tenang namun menusuk, ia berkata, "Terima kasih karena dulu membuangku. Karena kalau tidak, aku tak akan pernah tahu betapa berharganya diriku saat aku tidak ada di dekat kalian." Ruangan hening. Lalu terdengar bisik-bisik. Seorang tamu mengenali Reza dan berbisik ke tamunya. Beberapa orang mulai sadar, itu mantan suaminya, ya. Reza tertunduk. Pipi panas. Nafas tercekat. Keringat dingin mengucur. Ia tidak tahan. Ia ingin pergi.
Tapi kaki seperti menancap di lantai. Aira menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Bukan dengan marah, tapi dengan keteguhan yang telah dipahat bertahun-tahun. Dan untuk semua perempuan di ruangan ini, jika kalian pernah disakiti, jangan balas mereka dengan dendam. Balas mereka dengan keberhasilan kalian yang tak bisa mereka sentuh. Tepuk tangan bergemuruh. Ruangan penuh sorak-sorai. Aira turun dari panggung, langsung dipeluk Alvano dan Naila. Arvino menggenggam tangannya erat. Kamera mengabadikan momen itu. Dan di sudut ballroom, Reza mundur perlahan. Ia keluar dari ruangan, meninggalkan gemerlap cahaya, menuju lorong gelap hotel, lalu jalanan yang sunyi. Di luar, ia berjalan pelan, menggenggam undangan yang kini basah oleh keringat dan air mata. Ia berhenti sejenak, menatap langit malam, lalu berbisik, "Ini terakhir kalinya aku datang ke hidupmu, Aira. Dan terakhir kalinya aku berharap jadi bagian darinya." Cerita berakhir. Aira tak hanya berhasil membangun kembali hidupnya. Ia membuktikan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menghancurkan masa lalu, tapi melampauinya. Ia tidak membalas dengan kehancuran, tapi dengan pencapaian. Tidak menginjak, tapi berdiri lebih tinggi. Dan Reza? Ia akan hidup dengan satu kenangan yang tak akan pernah bisa ia hancurkan. Bahwa wanita yang dulu ia rendahkan, kini telah menjadi bukti bahwa perempuan yang disakiti, jika tidak mati, akan bangkit dengan kekuatan yang bahkan tak bisa ditandingi seluruh harga diri laki-laki yang pernah meninggalkannya. Tamat.